Orang yang disukai saat muda. Berapa lama kamu akan mengingatnya? Dia adalah gadis paling aneh yang pernah saya temui. Saat bertemu dengannya, dia sedang mencoba bunuh diri. Musim panas tahun 2004 saat tahun pertama kuliah. Saya membawa sebuah kunci Inggris. Pergi ke rumah lama. Pergi untuk meminta utang kepada ayahku. Dia menunggak biaya pemeliharaan anak selama beberapa bulan. Saat itu, orang tuaku sudah bercerai. Setiap kali meminta uang darinya, dia tidak mengeluh tentang kemiskinan. Dia hanya pura-pura sinyal buruk. Biaya kuliah masih harus dibayar. Jika tidak terdesak, saya juga tidak akan membawa alat untuk mengancamnya. Ketika naik tangga, saya melihat dia. Dia duduk di koridor. Wanita itu menikah lagi dengan ayahku. Membawa putrinya. Adik perempuan saya yang tidak memiliki hubungan darah. Sebuah kamar di lantai atas. Orang dewasa tertawa dan bercanda. Ayahku dan ibunya sedang menjamu tamu di dalam. Merayakan promosi ayahku. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat karena kehilangan darah. Lingkaran hitam di bawah mata sangat terlihat. Rambut panjangnya terlihat lesu tergerai di bahu. Di pergelangan tangannya, luka sangat dalam akibat pisau. Darah mengalir keluar dari dalamnya. Sebenarnya aku sudah mendengar rumor tentang dia. Ibunya tidak baik padanya. Sejak kecil selalu memukulnya. Hingga dia pernah mencoba mengakhiri hidup di rumah. Tak menyangka harus menyaksikannya secara langsung. Akan menjadi pemandangan yang begitu berdarah. Aku ternganga dan baru saja mau teriak minta bantuan. Namun dia menghentikanku. Berani mencampuri urusan orang lain. Aku akan memberimu pisau juga. Dia dengan lemah mengangkat pisau kecil di tangannya. Peringatkan aku. Aku bodoh. Secara naluriah aku mengangkat kunci pas. Ternyata begitu tepat waktunya. Jangan biarkan orang dewasa tahu. Melihat aku memperlihatkan alatku. Suaranya menjadi lembut. Nanti akan dipukul. Sudah begini masih takut dipukul. Aku tidak akan pernah mengerti cara berpikir gadis kecil. Aku turun tangga dengan kikuk. Akhirnya memberanikan diri. Berbalik dan berlari kembali. Dengan terpaksa aku mengangkatnya. Dia tidak menusukku. Hanya melawan dengan lemah. Hanya dengan tangan. Menarik rambutku sedikit. Orang dewasa di atas masih bersulang dan berpesta. Energi tidak sekalipun diberikan kepada hal lain. Hari itu aku hampir gila. Kenapa aku harus menghadapi masalah hidup dan mati seseorang terlebih dahulu? Sialnya, taksi dan becak hari itu. Melihat kami seperti ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengambilnya. Kemudian aku tidak peduli dengan apapun. Setelah melepas atasanku, dengan kasar membalut di pergelangan tangannya. Dengan telanjang dada mengangkatnya dan berlari di jalanan. Menunggu sampai akhirnya aku membawanya ke rumah sakit. Paru-paruku seperti dikuras. Setiap napas terasa sakit seperti terbakar. Sangat beruntung. Datangnya masih cukup tepat waktu. Saat mengobati lukanya, dia terbangun. Aku hanya berjongkok di samping. Seluruh tubuhku hampir tidak bertenaga. Berpura-pura jadi orang baik. Dia sangat lemah. Tapi dia sudah lama menduga aku pergi untuk apa. Rumah ini juga sebagian milikku. Jika kau mati di sana, apakah masih bisa dijual? Aku juga marah. Menjijikkan. Aku telah menyelamatkanmu. Bisakah kita berbicara dengan sopan? Aku bergumam. Apakah kamu pernah melihat orang mati berbicara sopan? Dia balik bertanya padaku. Aku tertegun sejenak. Dia berhenti berbicara dan menundukkan kepala. Seseorang datang. Itu adalah orang tua yang menerima telepon dari rumah sakit. Aku melihat rambutnya ditarik. Kepalanya seolah melayang. Bahkan tidak pergi ke sekolah. Sepanjang hari hanya tahu cara mencari masalah untukku. Mati. Kamu benar-benar mati. Dalam suara teriakan. Ibunya secara naluriah ingin menamparnya. Sepertinya akhirnya dia ingat ini di depan umum. Dia berhenti. Aku melihat dia menutup kedua matanya erat. Tubuhnya bergetar lemah. Ayahku berperan sebagai penengah. Mengingatkan ibunya yang tajam. Sampai aku memanggil sekali. Akhirnya dia melihat ke arahku. Kenapa kamu ada di sini? Dia khawatir tentang orang di sampingnya. Pandangannya turun. Dia melihat kunci yang jatuh di kakiku. Sepertinya sudah memahami sesuatu. Kalian harus melakukan ini. Tidak ada sepeser pun yang tersisa. Wajah ayahku tiba-tiba berubah dingin. Ibumu memang mengajarkanmu seperti ini.
Anakmu hebat ya. Ibunya melihat ke arah sini. Menggoda. Apakah kau berencana untuk memukulmu atau memukulku? Wajah ayahku tampak suram. Dengan serius dia mengatakan sesuatu padaku. Perasaan gagal memenuhi seluruh tubuhku. Sepertinya melakukan apapun sia-sia. Tiba-tiba aku menyadari dia sedang melihatku. Sedikit ejekan. Itu adalah ejekan dan juga menghina diri sendiri. Aku berdiri diam. Mengambil kunci Inggris yang ada di tanah. Orang tuaku menjadi tegang. Melangkah mundur. Tidak pernah menyangka dalam mimpi. Tidak bisa bertahan beberapa detik. Awalnya berlari sepanjang jalan. Merasa kembung dan tidak nyaman. Dengan gerakan ini, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Suara kentut yang keras. Meluncur keluar tanpa bisa dikendalikan. Semua orang melihatku. Aku kehilangan muka. Hanya bisa bertahan. Apakah semua sudah kentut? Juga jangan memukul putrimu lagi. Serigala dan rubah sangat sulit. Tangannya dia yang aku buat. Tidak memberi? Ya sudah, terima saja. Ibu tirinya langsung marah dan mencakar aku. Ayahku panik menghentikan. Aku juga tidak berani membalas. Serigala dan rubah tidak bisa dipercaya. Dia sedang mendapatkan cairan infus. Menatapku dengan tatapan kosong. Dalam kebingungan, aku samar melihat. Dia membuat bentuk mulut seolah berbicara padaku. Tapi kemudian dia tersenyum sejenak. Itu adalah pertama kalinya aku melihat dia tersenyum. Kita seharusnya saudara, kan? Saudara yang sialnya tidak beruntung. Setidaknya, sebelum kita menyentuh batas larangan itu, aku berpikir seperti itu. Uang itu tidak berhasil didapatkan musim panas itu. Untuk biaya sekolah, aku benar-benar tidak bisa lagi. Hanya bisa kembali ke sekolah menengah. Mulai melakukan pekerjaan kecil. Suatu sore, saat aku sedang bekerja, tiba-tiba seseorang masuk ke kelas. Meminta aku untuk keluar sejenak. Kerabatmu mencarimu. Aku mengikuti orang itu sepanjang jalan. Perlahan merasa ada yang tidak beres. Teman sekelas yang memanggilku keluar ini. Dia bukan pekerja di sini. Bagaimana bisa tahu kalau saudaraku datang ke sekolah? Sampai di tempat, berkumpul beberapa orang. Tampaknya mereka bukan orang baik-baik. Teman sekelas berjalan di depanku. Bagaimana aku bisa bertanya padanya? Dia tidak berkata apa-apa. Intuisi memberitahuku. Ada tipu daya. Aku berpaling dan belum berlari beberapa langkah, tapi sudah dikejar. Kepala saya terkena satu pukulan. Kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Hari itu tidak bisa ditawar. Aku ditendang dan diinjak oleh beberapa orang di tanah. Bibirku terluka. Keluar banyak darah. Sebuah tangan mengangkat kepalaku. Aku menyadari bahwa aku mengenalnya. Jiange. Sangat berkuasa. Ada beberapa koneksi di rumahnya. Ketika dia masih sekolah, dia berani memukul satpam sekolah dengan pipa besi. Aku mengetahuinya kemudian. Dia mengejar adikku. Kemarin, banyak orang melihatku tanpa baju. Menggandengnya pergi ke rumah sakit. Dia tidak tahu hubungan kami berdua. Menganggapku sebagai pesaing. Sedang bekerja, loh. Jiange menyipitkan matanya. Melihatku dari atas. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada teman sekelasku. Teman sekelasku terdiam. Dia datang dan menahan tanganku. Apa yang akan mereka lakukan? Aku berjuang sekuat tenaga. Tapi pengkhianat ini menahan aku dengan kuat. Hanya berbisik. Aku takut dipukul. Jangan salahkan aku. Detik berikutnya, sebuah batu bata berat jatuh menimpa tanganku. Rasa sakit yang menyayat hati. Mengganggu dia lagi. Kamu harus memotong tanganku. Suara langkah kaki yang cepat menuju sini. Jiange meninggalkan peringatan ini. Aku memegangi tanganku yang sangat sakit. Meringkuk di tanah. Keringat dingin mengucur di dahiku. Panggil polisi. Pembicara adalah teman sekelasku saat SMA. Dia saat itu sedang memasang kaca di kelas lain. Menyandarkan dagunya. Mengagumi hasil karyanya sendiri. Akibatnya, dia melihatku dipukul di bawah. Pemandangannya sangat mirip seni pertunjukan. Tidak bisa memanggil polisi. Orang-orang yang menolak adalah ketua kelas kami yang gemuk. Dia berlari datang bersama temanku untuk menolongku. Menahan napas berat. Kami satu kelas di SMA. Kembali untuk mencari sedikit uang. Jadi kami bermain bersama lagi. Tubuhmu lemah, itu sudah cukup. Keberanianmu juga lemah. Teman sekelas marah padanya.
Gunakan otakmu sedikit, ya. Dulu petugas keamanan sekolah. Kakinya sudah dipatahkan olehnya. Akhirnya, berapa lama dia ditahan? Kurang dari setengah tahun. Teman sekelas tertegun sejenak. Keluarganya punya koneksi, kata ketua kelas. Apa yang harus dilakukan Fang Yuan? Orang-orang datang setiap hari untuk mengacau. Apa kami masih bisa menghasilkan uang? Sialan. Teman sekelas menunjuk ketua kelas dan mengutuk. Kau hanya takut terkena imbas. Fang Yuan. Ketua kelas tidak menghiraukannya. Hanya melihatku. Dia memang seorang yang brengsek. Melawan dia. Jika menang, apa gunanya? Dengan apa kau akan membayar biaya sekolah? Saat sekolah dimulai, kau makan apa? Dengan pakaian apa? Kau orang yang pintar. Aku tidak berkata apa-apa. Menutupi tanganku. Dihandoni oleh mereka. Hingga kepala regu bertanya apa yang terjadi. Aku akhirnya menundukkan kepala. Jatuh sendiri. Ketua kelas menepuk punggungku. Hanya aku yang perlahan mengingat alasan aku dipukul. Sialnya sekali. Sebenarnya aku juga tidak pernah berpikir untuk memiliki hubungan dengannya. Hanya beberapa hari kemudian. Suatu pagi yang cerah. Saat itu belum mulai kerja. Aku membeli sarapan di depan gerbang sekolah. Punggungku tiba-tiba ditepuk seseorang. Itu dia. Dia menatap tanganku. Aku menatap pergelangan tangannya. Keduanya memiliki perban di tangan. Namanya adalah Xiao Sui. Sebenarnya dia cukup imut. Tapi ketika aku melihatnya, seperti melihat dewa sial. Dia tiba-tiba berbalik dan akan pergi. Terima kasih. Saat itu, dia berkata satu kata. Dia datang untuk mengucapkan kata ini. Kami duduk di sudut sekolah. Terfokus makan sarapan. Dia yang membayar. Sebenarnya, kamu cukup membenciku, kan? Tidak sangka. Dia tiba-tiba akan menyebutkan ini. Mencuri ayahmu. Mengambil rumahmu. Lalu, bagaimana denganmu? Kenapa tidak ingin hidup lagi? Aku tidak membalas. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan satu sama lain. Aku hanya bisa menundukkan kepala. Diam-diam menyuap nasi. Hei, setelah beberapa saat, dia memanggilku lagi. Kenapa tanganmu? Dia menoleh dan menatap mataku. Aku menghindari tatapannya. Kamu tidak berani menatapku sekarang. Dia tersenyum sejenak. Wajahku sedikit memerah. Apa yang menarik untuk dipandang? Dia menggelengkan kepala. Itu karena luka di tanganmu. Ada hubungannya dengan aku, kan? Hal yang bisa membuatmu terluka lagi. Harusnya cuma satu. Orang yang bernama Jiang He mencarimu. Benar kan? Aku tidak menjawab. Hanya terkejut. Dia tampak kecil. Tapi kepalanya begitu cerdas. Matahari terbit, suara jangkrik semakin keras. Dia dan kamu itu hubungan apa? Setelah beberapa lama, aku baru bertanya padanya. Mengganggu aku dengan omong kosongnya. Hari itu aku baru tahu. Dia suatu hari pulang sekolah. Sebuah sepeda motor tiba-tiba berhenti di samping. Pria yang mengemudikannya sama sekali tidak dia kenal. Namun, dia tersenyum dengan gigi hitamnya yang mengunyah pinang. Tanyakan dia apakah mau pergi berdua. Itu adalah Jiang He. Ini juga merupakan keseluruhan proses Jiang He jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia sama sekali tidak mengindahkan dia. Tidak disangka. Jiang He tidak mau melepaskannya. Setiap 3 atau 5 hari dia datang terus-menerus. Xiao Sui, kamu hanya bisa menjadi wanitaku seumur hidupmu. Kamu bisa lari ke ujung dunia. Kamu adalah milikku. Jiang He mengungkapkan perasaannya kepada Xiao Sui seperti ini. Sama sekali tidak memperhatikan bagaimana penolakan dari pihak lain. Suara serangga di musim panas. Xiao Sui duduk di sampingku. Melihat ujung kakinya sendiri. Tidak akan datang mencarimu lagi. Dia berkata kamu adalah mahasiswa. Tidak akan mengganggumu. Sebenarnya aku sudah benci kamu ikut campur. Dia mendengus sedikit. Tidak tahu kenapa. Tiba-tiba merasa sangat lemah. Seolah-olah siapa saja bisa memperlakukan kita sesuka hati. Ayahku, ibunya, dan Jiang He. Tapi kenapa? Aku menutup kotak makan siang. Dengan perban di tanganku. Mengelap bibirku. Mari kita sarapan bersama setiap hari mulai sekarang. Dia terdiam sejenak. Dia mulai bertanya. Katakan saja bahwa aku pacarmu. Waktu berlalu. Seharusnya aku tidak akan mengganggumu lagi. Mendengar itu, dia berkata dengan terkejut. Aku takut kamu tidak ingin hidup lagi.
Rumah itu juga ada bagianku. Dia tersenyum lagi. Dia memukulku dengan tangan. Tanganku mengenai daguku. Keduanya memegangi tangan mereka yang sakit cukup lama. Bodoh. Pada hari itu di bawah naungan pohon. Kami memegangi tangan kami. Dia memanggilku lagi. Apakah kamu ingin membalas mereka? Dia bertanya siapa? Ibuku? Ayahmu? Jiange? Semua orang. Aku baru saja menemukannya. Dia mendekat. Sangat dekat. Dekat sehingga membuatku bernapas lebih cepat. Cium aku. Cahaya berkilau di matanya. Dia berkata padaku. Balas dendam pada semua orang. Suara jangkrik yang gaduh. Sinar matahari menembus dedaunan. Menyinar di wajahnya. Aku lagi-lagi terdiam. Aku secara naluri mundur sedikit. Hampir terjatuh dari kursi. Dia tertawa, menggodamu. Aku tetap dalam keadaan bodoh. Sudah lama tidak bisa mengeluarkan satu pun kentut. Tidak tahu apakah ini hanya perasaanku. Dia bilang ibunya. Menganggapnya seperti tempat sampah. Tapi aku tidak berani menanyakannya padanya. Dapat dicurahkan padanya. Kita akan bertemu. Terkadang dia akan bercerita tentang hidupnya. Memikirkan hal ini. Saat mengiris pergelangan tangan. Tapi itu karena dia menginginkan uang dari ibunya. Yang palsu tetaplah palsu. Dia bilang ibunya. Menganggapnya sebagai tempat sampah. Sejak kecil setiap emosi dapat dicurahkan padanya. Meneriaki dan mencubitnya. Membuat tubuhnya penuh luka lebam. Memikirkan hal ini. Saat memotong pergelangan tangan. Jadi tidak terasa sakit sama sekali. Sebaliknya, itu terasa sep. Pada saat ini, kami mendengarkan sambil sarapan di samping. Iya. Ada juga 25. Dulu dia menipuku untuk bertemu Jiange. Mengkhianatiku. Masih menekan tanganku di tanah. Jadi kami membawanya kembali. Tidak bisa mengalahkan Jiange. Menghadapi seorang pengkhianat masih lebih dari cukup. Tidak perlu memukulnya. Hanya perlu memaksanya untuk bekerja bersama. Agar dia tidak terus-menerus melapor. Kami sedang makan. Mendengar tentang kehidupan Xiao Sui. Perumpamaan tong sampah ini. Sangat memiliki nilai sastra. Teman sekelas benar-benar tidak punya otak. Mengangkat sumpit sambil memberikan penilaian. Nanti jika saya menulis novel, pasti akan menjadikanmu sebagai tokoh utama. Tulis aku dengan sedikit lebih cantik ya. Xiao Sui berkata. Xiao Sui, kamu bodoh ya. Ketua kelas segera mengingatkan. Kamu harus memintanya membayar biaya hak cipta. Berapa banyak yang tepat, kakak Xiao Sui? Kalau begitu, jangan terima uang ini. Biar mereka melepaskan saya ya. Pengkhianat itu dengan wajah cemberut. Seragam kerja yang baru saja dipakai. Sama sekali tidak pas. Bekerja paruh waktu terlalu memalukan. Diamlah. Kami berteriak serentak. Pengkhianat itu pun tidak berkata apa-apa lagi. Musim panas itu. Dia tidak menerima gaji. Dia juga mengikuti kami menggosok plester dan memindahkan tangga. Kadang-kadang pergi ke lapangan permainan. Menarik kembali pengkhianat yang ingin melarikan diri. Kami sering menceritakan lelucon kepadanya. Membuatnya tertawa terbahak-bahak. Seiring berjalannya waktu. Dia seolah-olah menjadi nyonya besar untuk kami semua. Ketua kelas adalah penasihatnya. Mengajarinya bagaimana bekerja dengan malas. Teman sekelas adalah penggemar nomor satunya. Sepanjang hari dia ingin membuat cerita tentangnya. Pengkhianat adalah pelayannya. Membawakan teh dan air sambil menangis. Tapi selalu ada duri. Menggantung di hatiku. Dia adalah putri wanita jahat itu. Musim banjir itu segera tiba. Hujan turun. Suatu pagi yang cerah. Aku berjalan menuju sekolah meski hujan. Di jalan yang harus dilewati untuk menuju sekolah. Aku melihat Xiao Sui. Dia mengenakan seragam kerja. Dikelilingi oleh orang-orang Jiange. Jiange terus mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Tatapannya tidak memiliki cahaya apapun. Dia melihatku. Dia menggelengkan kepalanya ke arahku. Kesepakatan yang tak diketahui siapapun. Dia sedang memberi isyarat padaku. Jangan mencarikan masalah untuk dirimu sendiri. Iya. Aku awalnya. Aku menundukkan kepala. Akhirnya hanya pergi begitu saja. Xiao Sui menutup matanya. Tapi saat itu, dia justru mendengar sebuah teriakan keras. Liu Jian. Aku berdiri tidak jauh. Menghela napas dalam-dalam. Apa yang baik untuk dikatakan di saat-saat seperti ini?
Tidak pergi ke sekolah. Sekolah. Sepanjang hari hanya tahu mencarikan masalah untukku. Aku sengaja berperilaku konyol. Memarahi Jiang He dengan keras. Mati. Kau benar-benar mati. Xiao Sui tidak bisa menahan tawa dan tersenyum. Dia menatapku. Dia juga mulai memarahi Jiang He. Liu Jian, ibumu memang mendidikmu seperti ini. Jiang He melihatku dan dia dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak akan mengerti. Itu antara aku dan dia. Ketidakpahaman yang tidak diketahui oleh siapapun. Bukankah itu pamanmu? Seseorang bertanya pada Jiang He. Siapa dia tidak ada gunanya. Hari ini dia harus mati. Aku sama sekali tidak berhenti. Dikejar oleh Jiang He dan orang-orangnya. Ketika Xiao Sui menemukanku, aku sudah dipukuli sampai tidak ada satupun tempat yang baik. Jiang He dan orang-orangnya sudah pergi. Xiao Sui berdiri tepat di depanku. Tatapan yang sulit dipahami. Melihatku. Dia berjongkok. Dia mengeluarkan pisau kecil dari lengannya untuk menunjukkannya padaku. Aku akhirnya mengerti. Jika tadi aku tidak menyerang, dia pasti sudah berhasil menusukkan pisau itu ke tubuh Jiang He. Dia berkata, kau ini gila, ya? Campur tangan urusan orang lain. Iya, benar. Aku memang bermasalah. Siapa peduli apakah kau bisa membalas dendam kepada orang tua sampai mati? Siapa peduli apakah kau bisa mati bersamanya Jiang He? Sebenarnya aku mulai membencimu. Tapi jika aku tidak bisa melihatmu, di dalam hatiku, pasti ada bagian. Sejak saat itu, semuanya kosong. Dia menatapku dari atas. Rambutnya yang basah kuyup, mengalir ke bawah. Aku menatapnya dan ingin menyisir rambutnya. Tapi aku tetap menurunkan tanganku. Aku ini kakakmu, kan? Aku dengan kaku berpaling dan berkata. Dia juga sadar dari kekosongan sejenak itu. Kamu adalah kakakku. Kita semua terdiam. Dia tiba-tiba menundukkan kepala. Aku terdiam sejenak. Akhirnya, aku mencium dia. Barulah aku menyadari. Bibirnya sangat dingin. Di atas lantai yang berantakan itu. Ciuman tanpa kata kita berlangsung lama. Hari itu hujan. Aku dan Xiao Sui berjalan di jalan pulang ke sekolah. Kami berjalan sangat perlahan. Kota kecil ini dikelilingi sungai, dan setiap kali hujan, selalu ada suara kodok. Wajahku sangat merah. Tidak bisa mengatakan apakah itu karena dipukuli, atau karena sesuatu yang lain. Dia berjalan di depanku. Tiba-tiba dia berbalik. Dia menyilangkan tangan di belakang. Dia menatapku dengan senyuman. Aku mau memberitahumu sebuah rahasia. Aku membeli celengan. Celengan berbentuk babi. Aku memuji uang. Menabung untuk uang kuliahku. Maksud dia adalah, nanti sarapan akan selalu aku yang bayar. Atau bagaimana? Ibuku sangat ketat. Tidak pernah memberi saya uang. Dia mengalihkan pandangannya. Biaya sekolahmu. Cukup untuk saya puji lama. Saya secara naluri. Melihat sekejap ke pergelangan tangannya. Saat itu sedang turun hujan ringan. Tidak ada pejalan kaki di jalan. Saya melihat dia melemparkan pisau kecil ke dalam sungai. Pisau yang beberapa kali melukai pergelangan tangannya. Ditelan oleh arus air. Tidak akan terjadi lagi di masa depan. Dia menggenggam pergelangan tangannya. Saya harus bertahan hidup. Dia tersenyum. Mengatakan padaku. Di masa depan, di pergelangan tangannya. Tidak akan ada luka pisau lagi. Sepertinya sulit dipercaya. Musim panas itu. Di kelompok pengawalnya Xiao Sui. Satu orang lagi. Jiang He. Dia mendengar bahwa saya dan Xiao Sui belakangan selalu bergandeng tangan ke sekolah. Sambil merasa terkejut. Dengan muka tebal. Memaksa Wu Zai untuk mengambil cuti sakit. Menggantikan posisi satu sama lain. Xiao Sui. Dia berbicara dengan penuh kesedihan. Kamu dan Fang Yuan kan saudara. Saya harus memberikan nasihat yang baik padamu. Bagaimana jika ini ada hubungan darahnya? Bagaimana jika masih belum terlambat untuk berhenti di tepi jurang? Apa urusanmu dengan itu? Jadi begitu. Kamu pasti berakting dengan Fang Yuan untukku. Kamu memang ingin membuatku mundur, kan? Dia tiba-tiba paham. Kamu belum pergi? Baiklah. Apa kamu menganggap aku tidak ada? Dia merendahkan diri. Lihat saja ember cat ini. Sama seperti kamu. Saya melihatmu seperti sebuah ember. Orang baru, pergi angkat tangga. Kepala sekolah. Di musim panas itu, alma mater kita. Ada sebuah ruang kelas.
Ada bagian bawah meja belajar. Terciprat cat oleh kami. Setiap orang menempelkan satu sidik jari. Di bawah itu, ada satu kalimat yang ditinggalkan oleh Xiao Sui. Xiao Sui dan sekelompok orang bodoh. Namun, Xiao Sui sudah meninggal. Musim banjir tahun itu. Hujan turun berturut-turut selama beberapa hari. Air bisa meluap ke tanggul kapan saja. Guru berusaha mengejar kemajuan. Memisahkan kita ke kelas yang berbeda. Membuat kita menyelesaikan jam kerja pagi. Jadi pulanglah dan tunggu hujan reda. Xiao Sui belum datang juga. Aku merasa sedikit gelisah. Membuka payung dan ingin pergi melihat ke rumahnya. Lewat di depan kelas ketua kelas. Tapi dia memanggilku berhenti. Kamu mau kemana? Aku menatap ketua kelas dan berkata. Dia belum datang juga. Aku mau pergi ke rumahnya untuk melihat. Banzang memandangku. Mungkin dia hanya sakit. Atau mungkin dia terlambat. Hari ini kami mengejar progres. Kamu bolos kerja. Kami harus membagi tugasmu. Dia bilang kita semua teman. Jangan bikin susah bagi semua orang. Aku tak berdaya. Kebetulan teman sekelasku akan keluar untuk membelikan makanan. Jadi aku hanya bisa mengingatkannya. Perhatikan apakah dia melihat Xiao Sui. Apa dia sudah sampai di warung sarapan. Aku kembali melanjutkan kerja. Tapi, Xiao Sui tetap tidak muncul. Semua orang dengan perut lapar. Teman sekelasku juga belum terlihat. Guru mengutuk anak-anak muda. Tidak ada aturan yang jelas. Dari tempat yang sangat jauh, terdengar suara sirene polisi. Dalam hatiku merasa sangat gelisah. Hari itu ada seseorang di luar sebuah gedung tempat tinggal. Menemukan sebuah payung yang rusak. Kemudian seseorang melihatnya di gang kecil dekat sini. Melihat dia, pakaian tidak rapi. Luka di kepalanya akibat terkena pukulan. Adalah penyebab kematiannya. Di tempat kecil, kekuatan polisi selalu terbatas. Pertama kalinya semua dikerahkan. Seorang remaja dibawa polisi dari rumah. Dengan tangan terikat. Duduk di mobil polisi. Dia adalah teman sekelasku. Saya melihatnya di jalan menuju sekolah. Jadi kami berjalan bersama. Menemukan bahwa bajunya basah. Di TV. Menayangkan rekaman pengakuan teman sekelas. Dia memiliki beberapa memar di wajahnya. Mungkin itu akibat penyiksaan saat diinterogasi. Dia sangat cantik. Jadi berpikir untuk berurusan dengannya. Membohongi dia untuk dibawa ke sana. Saat dia tidak waspada. Memukul bagian belakang kepalanya. Dia pun jatuh. Saya melihat darah mengalir dari kepalanya. Jadi tidak bagus lagi. Dan tidak ingin melakukannya lagi. Tapi saya melihat jarinya masih bergerak. Saya berpikir, jika wanita ini bicara, akan jadi masalah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi terus saja memukul. Setelah beberapa saat dia tidak bergerak lagi. Aku pergi sekarang. Merasa tidak ada yang melihat. Pasti tidak ada yang salah. Paman, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Mencegah kejahatan remaja. Harus peduli pada perkembangan batin remaja. Ini adalah orang tua dan sekolah. Suara televisi terdengar mendekat dan menjauh. Aku sedang berdiri di lorong. Menatap anak tangga dengan kosong. Dulu ada seorang gadis duduk di sana. Memegang pisau kecil dengan lemah. Meminta aku untuk tidak ikut campur. Dulu ada seorang gadis duduk di sana. Saat aku membantunya bangkit. Ia menarik rambutku sedikit. Ayahku membuka pintu rumah. Memberikan celengan babi kecil itu padaku. Itu kosong di dalam. Kenapa? Aku menatap ayahku dengan bingung. Itu adalah pertama kalinya aku menjatuhkannya ke tanah. Berteriak hampir seperti orang gila. Bahkan uangnya. Apakah kamu juga mau mengambilnya? Dia membawanya untuk membelikanmu sesuatu. Ayahku hanya menatapku dengan dingin dan berkata. Sampai saat itu, saya baru tahu. Itu adalah alasan dia terlambat. Di pagi yang hujan itu. Dia menggunakan semua uang yang telah dia tabung. Untuk membelikan saya sebuah telepon kecil. Setelah liburan musim panas berakhir. Dia bisa menelepon saya. Mendengar suara saya. Tahun 2004. Situasi banjir melampaui batas. Berjalan di jalan dengan melintasi genangan. Sambil minum alkohol. Dengan sebuah kunci es yang dingin di dalam pelukan. Namun tidak tahu harus memukul siapa. Ketika musim banjir itu akhirnya surut. Ketika datang lagi berikutnya. Itu sudah 12 tahun kemudian. Tahun 2016.
Pria bernama Fang Yuan. Berjalan di jalan sambil minum alkohol. Dia membisu. Pergi menghadiri reuni alma mater. Hari itu adalah hari temannya keluar dari penjara. Dia akan membunuh temannya. Beberapa hari sebelum reuni tahun 2016, saat saya bekerja paruh waktu di supermarket, menerima sebuah pesan WeChat dari ketua kelas. Dia pergi ke kota besar. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kini menjadi eksekutif di sebuah perusahaan. Saya tidak menyangka dia masih akan menghubungi saya. Di WeChat itu hanya ada beberapa kalimat. Teman-teman Xiao Shui berkumpul sekali. Kembali ke kelas kami. Rabu malam pukul 10. Jika kamu datang, saya akan memperkenalkanmu pada Xiao Shui. Aku tertegun cukup lama. Saya menelepon dia tetapi dia tidak menjawab. Setengah hari berlalu. Dia baru mengirim satu pesan lagi. Orang yang membunuh Xiao Shui akan datang juga. Situasi banjir akan segera datang. Para siswa sudah libur. Namun, di sekolah ada satu ruang kelas yang lampunya masih menyala. Saya tidak tahu bagaimana ketua kelas mengatasi sekolah. Sepertinya dia menjalani hidup yang baik. Selalu ada jalan keluarnya. Ketika tiba saat itu, beberapa pria tua duduk di depan meja kelas. Apakah itu kakak Fang saya? Masih serapi itu ya? Ketua kelas memanggil saya. Dia mendekat dengan senyuman. Saya masih ingat. Dia adalah penasihat Xiao Shui. Banyak ide untuk bersantai. Itu semua dia yang ajarkan. Sudah belasan tahun tidak bertemu, dia semakin gemuk. Sudah menjadi. Kini saya mengenakan seragam supermarket. Ia bahkan tidak mencukur jenggotnya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan deskripsinya. Ini adalah Jia Dong. Sekarang dia adalah direktur bank. Hanya cabang bank. Jika butuh dana, ingat untuk menghubungi saya ya. Seorang laki-laki kurus. Dia menyapa saya dengan sopan. Saya tidak menyangka dia akan datang. Pengkhianat. Pelayan Xiao Shui. Kini dia sudah menjadi direktur sebuah bank. Dulu saya takut dia akan melapor. Dia bahkan memaksa dia bekerja dengan kami. Saya secara naluriah ingin berjabat tangan dengannya. Tapi dia menekan tanganku ke bawah sedikit. Lalu dia menepuk punggung tanganku dengan lembut. Seperti mengingatkan saya untuk menyadari perbedaan sekarang. Sangat canggung. Pada saat itu, ketua kelas menarik saya lagi. Dia menunjuk seorang pria kepada saya. Kalian berdua hari ini harus berjabat tangan. Setelah dia datang, dia terus membicarakanmu. Saya mengikuti arah tangan ketua kelas dan melihat seorang pria botak, pria dengan tatapan yang menghindar. Sejak saya datang, dia hanya berdiri di sana tanpa berkata-kata. Saya menggenggam kunci Inggris di pelukan saya. Namun detik berikutnya, sosoknya yang berlari ke arahku tampak semakin besar di mataku. Aku mendapat satu pukulan MJIR. Seketika, bintang-bintang muncul di mataku. Melihatnya seolah-olah akan mengeluarkan kunci pas. Namun pada saat yang sama, aku ditahan oleh ketua kelas. Kalian berdua memang. Setiap kali bertemu selalu bertengkar. Kalian sudah beranjak menuju 30. Ayo, sobat-sobat, bisa sedikit lebih dewasa. Dengan marah aku berusaha melepaskan diri. Mendengar perkataan ketua kelas. Namun aku terdiam. Aku menatap pria di depanku ini yang tidak berbicara. Jiange, panggil saja Ajian. Dia masih memiliki ekspresi dingin yang sama. Dia berkata, pukulan ini, aku berikan padamu atas nama Xiao Shui. Kenapa bukan kamu yang mati? Aku menundukkan kepala. Dengan lembut memanggil nama Xiao Shui. Di dalam kelas ada beberapa meja belajar. Disatukan bersama. Di atasnya terhampar banyak makanan. Masih ada anggur beras. Ketua kelas mengajak semua orang untuk duduk. Lalu, teman sekelas di mana? Tanyaku. Ketua kelas tampaknya tidak mendengar. Semua tidak mengemudi. Mari kita minum malam ini. Jiange, kenapa restoran barbeku kamu begitu besar? Tidak minum tidak masuk akal, kan? Lalu orang lain, aku mengaungkan suara. Semua orang memandangku. Dia tidak akan datang. Saat itu, suara seorang wanita berkata seperti itu. Aku baru menyadarinya. Mungkin itu adalah pacar ketua kelas. Rambut panjang dan ada kantung mata yang dalam. Buang saja kunci pasnya. Dia berkata, memanggilmu datang adalah untuk mengenalkanmu pada Xiao Shui. Kami duduk di sana. Lampu kelas berkedip sejenak. Namaku Sanyu.
Setelah lama, dia berkata, dia adalah tunangan ketua kelas kalian. Ibuku pernah bilang, saat kecil, aku sering berbicara sendiri di udara. Dia sangat ketakutan. Dia membawaku ke berbagai rumah sakit. Pemeriksaan semuanya baik-baik saja. Kemudian ada seorang dukun rakyat. Katakan bahwa saya sedang berbicara dengan orang mati. Aku melakukan ritual pengusiran setan. Sejak saat itu, ibuku menyadari aku sudah normal. Tapi sebenarnya tidak. Itu adalah orang mati yang bisa aku lihat. Mengajariku, pura-pura tidak melihat mereka. Dengan begitu aku bisa menjalani hidup normal. Kami terdiam mendengarkan. Beberapa waktu yang lalu, jiwa Xiao Sui menemukanku. Dia bilang ingin bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Sekali lagi, terutama kamu. Semua orang terdiam lama karena kata-kata yang tak masuk akal ini. Hanya menatapku. Aku terdiam cukup lama. Lalu tertawa. Apakah itu menyenangkan? Aku bilang kita sudah dewasa. Aku bercanda tentang hal-hal seperti ini. Aku sedang tidak melakukan apa-apa. Guanshan Yue menatapku. Baiklah, biarkan dia menemuiku. Tatapan semua orang kembali tertuju pada Guanshan Yue. Tapi tidak ada yang terjadi. Ketua kelas mengambil gelas. Namun akhirnya dia meletakkannya dengan keras. Guanshan Yue mengambil gelas. Dia menghabiskannya sekaligus. Kita semua teman sekelas. Menyimpan rahasia juga tidak perlu. Kami berdua berinvestasi. Memiliki utang sedikit. Xiao Sui menjanjikan kepada kami. Setelah mengadakan pertemuan ini, dapat membuat kita kaya. Itu untuk kita semua. Berapa usia dia saat dibunuh? Dia mengerti tentang kekayaan. Erwuzai menggumam. Ketua kelas melotot. Dia tiba-tiba diam. Guanshan Yue berkata, sejak saya kecil, saya sudah memahami satu prinsip. Manusia lebih menakutkan daripada hantu. Karena hantu tidak akan berbohong. Saya menatap Guanshan Yue. Dia hanya menatap saya dengan tenang. Tatapannya seperti itu. Saya pernah melihatnya di wajah Xiao Sui saat dia bunuh diri. Pernah melihatnya. Kami duduk kembali di sana. Yang saya hadapi adalah Guanshan Yue. Begitulah seharusnya. Ketua kelas mengetuk-ngetuk sumpit. Xiao Sui berusaha keras. Hanya untuk melihat kita. Pengkhianat masih tidak bisa percaya. Guanshan Yue menggelengkan kepalanya. Frekuensi aneh berputar. Hantu bukanlah Lei Feng. Jangan menganggap hantu sesuatu yang sederhana. Guanshan Yue bilang dia ingin bertemu kalian. Pasti ada tujuan dia juga. Selanjutnya, aku akan memanggil roh. Membiarkan Xiao Sui muncul untuk bertemu kalian. Dia ingin kalian melakukan apa? Guanshan Yue berkata dan terdiam sejenak. Sekarang saya hanya bisa memberitahu kalian beberapa hal yang perlu diperhatikan. Malam ini, situasi banjir melewati batas. Arwah terdampar di daratan. Jika berbicara langsung dengan kalian, penengah sangat mudah menemukan Xiao Sui. Jadi hanya saya yang bisa menjadi perantara. Menyampaikan kata-katanya. Guanshan Yu berkata sambil menunjuk dirinya sendiri. Telinga penengah sangat tajam. Selanjutnya, informasi yang dia berikan kepada kalian akan lebih tersirat. Saya hanya bisa menjawab ya atas namanya. Atau tidak. Guanshan Yu berkata sampai di sini. Dia terdiam sejenak. Pernah bermain turtle soup? Mungkin mirip dengan turtle soup. Dia menundukkan kepalanya. Jelasnya, yang akan kami lakukan selanjutnya adalah bertanya kepada arwah. Jadi silakan semua ingat baik-baik. Bertanya kepada arwah. Ada 3 hal yang tidak boleh ditanya. Tidak boleh bertanya tentang umur. Dia menjelaskan kepada kami. Penjelasannya sudah selesai. Bukankah itu 2 pertanyaan? Masih ada 1 lagi. Erwuzai benar-benar tidak tahu malu. Menghentikannya. Saya tidak tahu. Bertanya kepada arwah. Ada 3 hal yang tidak boleh ditanya. Tapi tidak ada yang tahu pertanyaan ketiga itu apa. Saya hanya tahu. Orang yang mengajukan pertanyaan itu. Semua sudah meninggal. Guanshan Yu berkata. Pembunuhan yang tidak terduga. Bahkan dieksekusi karena kejahatan. Cara paling masuk akal untuk mati. Namun berasal dari tangan hantu. Inilah akibat dari mengajukan pertanyaan ketiga. Jadi, nanti tutup mulutmu. Jangan buat orang lain celaka. Guanshan Yue berkata. Melirik Erwuzi. Jiange membuka sebotol bir dengan giginya. Dia minum dengan diam. Mengatakan begitu banyak hal yang tidak berguna.
Kapan kita akan bertemu dia? Dia berkata. Aku melihat Guanshan Yue tersenyum sejenak. Dalam tatapan matanya, tiba-tiba ada ekspresi. Dia berkata sekarang, kami menggigit jari kami. Aku adalah yang terakhir. Menggigit jari sampai berdarah. Menjatuhkan darah ke dalam sebuah lilin. Ini adalah langkah penting dalam ritual. Diperlukan darah beberapa orang yang dikenal, agar bisa menunjukkan jalan untuknya menuju janji. Aku akhirnya mengerti, mengapa ketua kelas bersikukuh tidak membiarkan kami pergi. Lilin dinyalakan. Guanshan Yue menutup matanya. Dia membuat sebuah isyarat. Beberapa pria menunjuk-nunjuk. Mereka semua melihatnya. Sudah lama. Begitu tenang sehingga bisa mendengar suara air mengalir di bawah. Guanshan Yue membuka mulutnya. Dia datang. Kami melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Di mana? Di belakangku. Guanshan Yue terus menutup mata. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Seolah terhubung ke dunia dengan dimensi lain. Sekarang kalian bisa. Saya ingin menyebutkan itu. Apa itu Xiao Sui? Erwu Zai yang pertama kali berbicara. Keheningan yang berkepanjangan. Iya. Kali ini, suara yang keluar dari Guanshan Yue. Tanpa nada. Seolah telah kehilangan semua semangat. Apakah kamu masih hidup? Bukan. Kenapa ini terlihat seperti sebuah pertunjukan? Erwu Zai mengulurkan tangan ingin menyentuh Guanshan Yue. Tapi ditangkap oleh ketua kelas. Erwu Zai langsung merasa sakit. Jika kamu tidak ingin bicara sekarang, silakan pergi. Ketua kelas menatapnya dengan tajam. Kembali ke sana, tidak ada yang peduli hidup atau matimu. Erwu Zai menutupi tangannya. Tidak berani berbicara lagi. Aku duduk di sana. Melihat mereka. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Tapi dengan nama Xiao Sui, untuk melakukan pertunjukan seperti ini, sudah bisa bertahan sampai sekarang. Ini sudah batas saya. Sebenarnya sangat mudah untuk membongkar mereka. Sangat sederhana. Ada terlalu banyak rahasia. Hanya aku dan dia yang tahu. Xiao Sui, pandanganku melewati Guanshan Yue. Melihat kekosongan di bawah cahaya di belakangnya. Siang hari tanggal 2 Juli tahun 2004. Kamu duduk di lorong. Iya. Saat itu kamu sedang makan. Benar kan? Bukan. Aku tertegun sejenak. Kamu sedang mendengarkan lagu. Bukan. Kamu sedang bunuh diri. Iya. Di pergelangan tanganmu terdapat 3 luka. Bukan. 5. Iya. Jari-jariku bergerak tanpa sadar. Salah. Xiao Sui pernah bercerita tentang kehidupannya kepada kami. Detail-detail ini bisa saja diketahui oleh siapa saja. Pagi hari tanggal 7 Juli tahun 2004, kamu datang ke sekolah mencariku. Iya. Kamu mengucapkan terima kasih padaku. Iya. Kamu memintaku untuk membalas mereka. Memintaku untuk membuat nilai buruk. Bukan. Kamu memintaku untuk mencium kamu. Iya. Jantungku berdebar kencang. Siang hari tanggal 27 Juli tahun 2004. Hujan turun. Aku membantumu mengalihkan perhatian Jiange. Mendapatkan pukulan. Iya. Kemudian, kamu datang ke depan aku. Iya. Kamu sudah mengucapkan terima kasih padaku. Bukan. Kamu bilang aku sakit. Bilang aku ikut campur. Iya. Kemudian, kamu menjatuhkan pisau. Kamu harus mencari uang. Dan pergi ke universitas yang sama dengan saya. Kamu harus bertahan hidup. Agar bisa pergi ke sana menemuiku. Iya. Jantungku. Seolah-olah ditabrak dengan keras. Sekolah luka. Aku masih bisa menjelaskan semuanya. Tapi detail di bawah hujan itu. Kecuali aku dan Xiao Sui. Tidak ada yang tahu di dunia ini lagi. Xiao Sui, kamu suka padaku. Iya. Kamu membenciku. Iya. Karena pagi di hari itu, aku menundukkan pandangan. Tidak bisa melanjutkan berbicara. Karena pagi hujan itu, aku tidak mencarimu. Bulan di balik gunung. Secara tiba-tiba terhenti sejenak. Xiao Sui, kamu kembali. Betul, kan? Otak terasa kosong. Bibirku ingin mengatakan sesuatu. Aku berdiri. Akhirnya hanya tidak sengaja menyentuh sebotol minuman. Ketua kelas bertepuk tangan. Dan kembali ke cara yang sudah terlatih. Aku tersadar kembali. Aku sudah tahu mengundangmu adalah keputusan yang tepat. Dia mendekat. Menyandarkan tangannya di bahuku. Barang ini. Mengundang dewa mudah, mengusir dewa sulit.
Aku hanya menatap lurus ke arah Guan Shan Yue. Ingin melangkah ke sana. Ketua kelas sekali lagi menahanku. Berbisik pelan padaku. Tersenyum dengan wajah datar. Tahu kau menyukai Xiao Sui. Tapi itu adalah ibu mertuaku. Beri kakak sedikit muka. Jadi jangan peluk lagi. Saya tersadar kembali. Duduk kembali dengan kebingungan. Jiange terus memperhatikanku di samping. Menampakkan wajah terkejut. Gerakan kepalaku terasa kaku. Tidak mungkin. Ini bukan Xiao Sui. Dia benar-benar tidak bisa menerima. Biarkan Fang Yuan menciumnya. Bagaimana mungkin Xiao Sui mengajukan permintaan seperti itu? Jika bukan karena ketua kelas yang menghalangi. Dia sudah datang untuk mencekikku. Yang palsu pasti palsu. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan dia. Ketua kelas sudah memandangnya dengan tatapan penuh simpati. Jiange, atau kau juga tanya sedikit? Tentu saja aku harus bertanya. Tapi Jiange berkata. Namun dia tampak sedikit ragu. Xiao Sui. Jiange melirik. Sekalipun hanya sedikit. Ini adalah pertanyaan pertamanya. Bukan. Jawabannya terdengar tegas. Jiange sepertinya juga terkena dampaknya. Benarkah? Karena aku tidak melanjutkan sekolah waktu itu. Jika saat itu aku adalah seorang mahasiswa. Dalam perkataan Jiange, terdengar penuh harapan. Bukan. Jawaban itu tetap tegas. Jika saat itu aku tidak mengganggu Fang Yuan. Bukan. Kita tidak membahas suka dengan baik. Lalu apakah kita setidaknya punya kesempatan untuk memulai sebagai teman? Bukan kali ini. Suara dari sana sudah menggelegar. Semua orang dengan canggung memandang Jiange. Terlihat dia tertegun membuka sebotol bir. Dalam beberapa detik langsung habis. Itu Xiao Sui. Dia berkata dengan sedih. Itu dia. Jiange, kamu benar-benar membuka mataku. Erwuzai dengan santai memberikan penilaian. Ketua kelas bertepuk tangan. Menuangkan minuman ke dalam gelas setiap orang. Malam ini, baik yang hidup maupun yang mati ada. Ketua kelas mengangkat gelas. Inilah yang disebut pesta. Mari bersulang untuk teman lama, Kak Xiao Sui. Ketua kelas meminum habis. Kami semua juga mengangkat gelas. Kak Xiao Sui, kata ketua kelas. Saya masih ingat saat kita bekerja sama di liburan musim panas. Meskipun saat itu tidak memiliki uang. Tapi semua orang mengelilingimu. Betapa bahagianya. Sekarang kebahagiaan sudah hilang. Uang sekarang bahkan lebih sedikit daripada sebelumnya. Hari-hari ini berlalu. Ketua kelas menghentikan nostalgia. Saya tidak ingin mengatakan banyak, Kak Xiao Sui. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang malam ini? Silakan katakan saja. Itu adalah harapan. Janji untuk kita semua nanti. Silakan Kak Xiao Sui memberi beberapa kata kepada semua orang. Ketua kelas memimpin untuk bertepuk tangan. Di malam yang aneh ini. Cahaya lampu sunyi. Suara tepuk tangan samar-samar terdengar di ruang kelas. Di depan saya, bulan di pegunungan tampak berkerut. Seolah-olah sedang mendengarkan. Setelah lama, dia akhirnya berbicara. Namun, dia menyampaikan sebuah cerita. Yang membuat kita semua terkejut dengan informasi di sana. Pada tahun 2004, ada seorang gadis. Dia berkata, dia dipukul di kepala oleh seseorang. Sampai mati dengan cara kejam. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Gadis ini tidak bisa terlahir kembali. Karena orang yang membunuhnya. Masih bebas tanpa hukuman. Karena orang yang membunuhnya. Sampai hari ini belum mendapat hukuman apapun. Semua orang terdiam. Apa artinya? Mengapa tiba-tiba muncul seorang gadis? Erwuzai baru saja mulai berbicara. Namun, dia kembali disela oleh Jiange. Diam. Botol kaca yang pecah. Bir mengalir di lantai. Saya membelalakkan mata. Kepalaku berdengung. Semua adalah kata-katanya. Gadis yang kamu sebutkan. Apakah itu dirimu sendiri? Jiange berkata. Ya, pembunuhnya adalah teman sekelas Fang Yuan. Jiange menatap kegelapan itu. Bukan. Sebuah lampu jalan di bawah. Berkedip dengan percikan api. Bunuh orang-orangmu. Hingga hari ini belum ditangkap. Saya memahami pertanyaan Jiange. Ya, bunuh orang-orangmu. Saya mengangkat kepala saya. Sampai sekarang, aku sepertinya akhirnya mengerti. Mengapa Xiao Sui ingin mengatur pertemuan malam ini. Bunuh orang-orangmu. Di antara orang-orang ini malam ini,
Lampu jalan di bawah meletup dengan percikan api. Semakin menjadi-jadi. Situasi apa ini? Ketua kelas juga terlihat terkejut. Sepertinya, dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Bukankah dikatakan hantu tidak bisa berbohong? Erwuzai juga panik. Dia tidak berbohong. Dia memang tidak pernah menyebutkan hal ini. Jika dia tidak bilang, bagaimana saya bisa tahu? Sial, kamu benar-benar telah membuatnya celaka. Cukup. Jiange dengan keras memukul meja. Tujuan. Jiange menatap Xiao Sui yang tidak terlihat dan berkata, apa tujuanmu mengatur malam ini? Apa itu? Guan Shenyu tidak menjawab. Aku juga melihatnya. Kamu ingin kita menemukan pembunuhnya? Kataku. Iya. Hanya jika pembunuhnya mati, baru kau bisa terlahir kembali. Iya. Jadi kau ingin kita, di malam ini, membunuh pembunuh itu? Iya. Lampu jalan itu, bohlamnya akhirnya meledak di permukaan air. Menggoyang cahaya aneh. Seseorang tertawa. Itu Jiange. Dia mengepal tangan. Matanya berbinar dengan air mata. Tapi aku menatapnya. Namun tidak bisa membedakan. Apakah itu sebenarnya permainannya? Semua orang saling melirik. Ketua kelas dan Erwuzai. Kakak Jian dan aku. Yang pertama tidak bisa duduk adalah Erwuzai. Berkata apa ini? Di masyarakat yang taat hukum, bro. Biarkan kita membunuh. Dia masih kecil saat pergi. Ingin membalas dendam. Apa yang aneh? Kata Jiange. Kita tidak muda lagi. Kau tidak butuh pekerjaan lagi. Tidak butuh masa depan. Kita adalah teman Xiao Sui. Jiange menatapnya tajam. Erwuzai tidak mau kalah. Dia sudah mati. Orang mati tidak punya teman. Apa yang kau katakan, sialan? Jiange melangkah cepat dan menangkap kerah baju Erwuzai. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Namun akhirnya tidak menjatuhkannya. Erwuzai hanya tersenyum dingin. Pukullah. Kau hanya seorang penjual sate. Jika kau cukup mampu, pukul saja. Erwuzai mendorong Jiange. Merapikan kerah bajunya. Menyisir rambutnya dengan tangan. Kemudian menunjuk Jiange. Ajian. Kau adalah anjing penjilat, kau tahu. Kau bahkan menjilat orang mati. Tapi itu tidak berarti orang lain harus ikut menjilat. Kita belum tentu harus membunuh dengan tangan kita sendiri. Aku duduk di pojok. Tiba-tiba, mengatakan hal ini. Mereka semua melihat ke arahku. Aku saling bertatap muka dengan mereka. Bertanya pada dewa dan roh. Ada 3 hal yang tidak boleh ditanyakan. Tidak menanyakan umur atau jodoh. Aku mengulangi peringatan yang pernah diucapkan Guan Shenyu. Apa yang ketiga itu? Tidak ada yang tahu. Namun orang yang menanyakan yang ketiga. Semua telah mati. Kecelakaan yang fatal. Bahkan karena kejahatan ditembak mati. Aku bilang, apa yang Xiao Sui ingin kita lakukan sangatlah sederhana. Kita hanya perlu menemukan pelakunya. Lalu memaksa pelakunya. Menanyakan tentang pekerjaan ketiga ini. Dengan begitu, pelakunya akan mati di tangan Xiao Sui. Polisi hukum. Tidak ada yang bisa menangkap kita. Guanshan Yue masih menutup matanya. Menghubungkan dunia itu. Ya, dalam keheningan. Dia mengatakan tidak ada yang tahu apa pertanyaan ketiga itu. Bagaimana kita bisa memaksa? Jiange bingung. Hantu tidak akan berbohong. Ketua kelas duduk di kursi. Agak putus asa. Dia berani mengatakan itu. Itu berarti malam ini pasti ada yang akan menanyakan pekerjaan ketiga. Sial. Pada saat itu, ketua kelas menendang meja dengan keras. Kenapa kamu begitu tegang? Jiange tiba-tiba merasakan curiga. Ketua kelas tertegun. Atau bilang, apa yang kamu takuti? Jiange terus menanyakan. Pertama, melihat kita semua menatapnya. Ketua kelas panik. Saya tidak takut. Saya khawatir siapa yang mati di sini. Kita tidak bisa lepas dari ini. Saya sudah berutang banyak sekali. Sekali lagi, jika ada kotoran, bagaimana aku membersihkannya? Apakah aku bisa menyelesaikannya? Selain itu, jika aku adalah pelakunya, aku akan merancang situasi ini sendiri. Bisakah kita berpikir sedikit? Aku hanya mengamati terus-menerus. Erwuzai, jangan lihat aku. Sekarang kamu tahu untuk tidak berbicara, bukan? Bukankah kamu yang paling suka membocorkan informasi? Ketuanya sudah. Bahkan memanggil dengan julukan Erwuzai. Mengungkap rahasia lawan.
Itu sepertinya mengingatkan Erwuzai pada kenangannya. Lawan menahan tawa dengan marah. Aku tidak punya banyak yang bisa dikatakan. Mengurus pemakaman juga membutuhkan uang. Siapa yang butuh? Cari aku selagi masih hidup. Tapi dia adalah ketua kelas. Kamu tidak bisa melewati pemeriksaan latar belakang. Benar-benar ada petaka. Anda harus mengumpulkan uang sendiri. Pengkhianat itu memandangnya dengan hina. Ketua kelas dengan marah melempar botol minuman keras. Ingin menghampirinya dan memukulnya. Tetapi menyadari bahwa saya dan Jian Ge tidak berniat menghalanginya. Dengan canggung terhenti di sana. Akhirnya hanya menunjuk kepada pengkhianat itu. Kembali duduk. Jari saya mengetuk meja dengan lembut. Xiao Sui selalu tidak suka menyulitkan orang lain. Aku bilang, mereka melihat ke arah kami. Hal yang dia ingin kita lakukan. Pasti adalah sesuatu yang sederhana. Saya mengangkat kepala. Satu persatu melihat ke mata mereka. Mengamati mereka. Kita pergi satu persatu ke sebuah ruangan. Bertanya pada diri sendiri apakah kita adalah pembunuh. Adalah pembunuh. Dia akan menjawab iya. Jika bukan pembunuh, dia akan membantah. Setelah satu putaran, kita akan tahu. Harus membunuh siapa? Ya, sudah bertahun-tahun. Saya belum pernah sebegitu bersemangat. Aku akhirnya bisa menangkap pembunuh itu sendiri. Di dalam tatapan mata mereka, ada menghindar, ada kecurigaan, juga ada kepastian. Tapi saat itu, maaf, suara Guan Sanyu terdengar. Saya tertegun dan berbalik. Polisi sudah mendarat. Arwah harus memutar. Dia menggelengkan kepalanya. Suara sepenuhnya kembali seperti semula. Seolah-olah sudah terputus hubungan. Polisi sudah dekat dengan sekolah. Dia harus bersembunyi. Mulai sekarang, kalian tidak boleh menyebut namanya. Dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Saya tertegun menatapnya. Lesu menyandarkan diri di sandaran kursi. Jelas-jelas hampir. Kapan dia akan kembali? Dia akan kembali. Guan Sanyu hanya mengatakan demikian. Jian Ge merokok di koridor. Melihat ke permukaan air di bawah gedung. Saya berjalan mendekat. Mengeluarkan botol minuman dari saku. Baru saja terkena hujan. Semua sudah basah kuyup. Hanya saya yang memiliki ponsel. Semua sudah menyala. Jian Ge memberiku sebatang. Apakah kita memiliki keterkaitan? Kepala airku. Dia tertawa dan turun lebih awal. Apakah dia pelakunya? Saya tidak bisa menilai. Tapi ada tangan. Bisakah menanyakan pertanyaan-pertanyaan rendah itu? Kami bersandar pada pagar. Dia merokok sementara saya minum. Hujan lebat turun. Permukaan air semakin tinggi. Apakah itu benar seperti yang diceritakan? Memegang payung kertas tinggi dan ramping. Begitu berjalan di atas permukaan air. Dulu tidak mengerti. Jian Ge berkata minta maaf. Saya menahan memar baru di wajahku darinya. Beberapa merasa tidak tahu harus berkata apa. Semuanya telah berlalu. Saya terdiam sejenak. Kenapa kamu? Akhirnya tidak tahu harus mulai dari mana. Anda tahu apa yang ingin saya tanyakan? Ayah dan ibu mengundurkan diri. Menghabiskan banyak uang tetapi tidak dapat mempertahankan posisi. Akhirnya uangnya juga habis. Orang-orang yang bergaul denganku juga pergi. Yang belajar melanjutkan belajar. Yang bekerja melanjutkan bekerja. Memang benar-benar ada pengkhianat. Jia Dong. Dia dulu sering bersama saya. Karena orang tua dari satu tempat kerja. Sekarang hidupnya jauh lebih baik daripada saya yang hanya menjalankan usaha bakaran. Sebenarnya saya bisa dianggap beruntung. Zaman sudah berbeda. Tahun 2004. Di mana-mana sangat kacau. Saya melakukan hal-hal buruk dan masih bisa dibiarkan pergi. Sekarang jika saya masih orang seperti itu, tak tahu kapan saya bisa dieksekusi. Takutnya bahkan tidak ada yang memanggil arwah saya. Dia juga tidak berformalitas, tidak ada waktu untuk mampir ke tokonya. Memikirkan, dia terjebak dalam lingkungan seperti itu. Selalu terasa tidak cocok. Seperti saya. Bagaimana denganmu? Dia melempar puntung rokok. Awalnya masa depan sangat cerah. Hanya saja tidak ingin melanjutkan studi. Juga tidak kembali ke universitas. Saya melihat cahaya yang padam dalam sekejap. Tidak ingin pergi kemana-mana. Tahun 104. Saya berjalan di jalan sambil mengarungi air. Terkena hujan deras. Saya hanya bisa mengatakan itu pada diri sendiri. Setidaknya,
Biarkan saya tinggal di kota kecil tempat dia pernah tinggal. Jian Ge berkata. Kata-kata ini mungkin terdengar agak aneh. Melihatmu yang tidak bisa melepaskan. Sebenarnya aku cukup bahagia. Aku tertegun selama 12 tahun. Jian Ge menundukkan pandangannya. Hari ini membahas hal-hal lama. Seperti mendengarkan cerita orang lain. Berapa lama aku bisa mengingatnya? Kamu berbeda. Mendengar pertanyaan yang kamu ajukan hari ini. Aku tahu kamu bisa mengingatnya seumur hidup. Aku cukup iri padamu. Aku bilang, Jian Ge, jadilah lebih dewasa. Kita berdua terjebak dalam situasi ini. Tak ada yang bisa saling menyalahkan. Kini saatnya. Jian Ge juga mulai bergosip. Saat itulah, suatu suara memanggilku. Ayo pergi buang air. Kata-kata familiar dari pengkhianat ini, membuat kami semua tidak bisa menahan tawa. Di suatu saat, sepertinya kembali ke kampus dulu. Di kamar mandi yang gelap, Wu Zai memberiku sebatang rokok. Aku menolak. Aku teringat sesuatu. Apa kamu tidak takut? Pengkhianat itu fokus menuangkan air. Apa kamu tidak takut bahwa aku pembunuhnya? Aku ingat, berapa banyak dari kita, pengkhianat itu dulunya paling pengecut. Kamu tidak mungkin. Setelah saya pikir-pikir, saya juga setuju. Wu Zai tahu tentang hubungan saya dan Xiao Sui. Dulu, selalu melihat siswa-siswa nakal itu merokok di toilet. Puntung rokok Wu Zai berkelap-kelip. Sebenarnya saya juga cukup jahat. Lebih jahat dari mereka. Hanya saja tidak ada yang tahu. Dia berkata, aku tahu. Saya menyebutnya dengan sembarangan. Kamu tahu apa? Wu Zai tersenyum sejenak. Saya mengerutkan dahi. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dia masih membuat saya merasa aneh. Gadis yang baik. Wu Zai merasa terharu. Membuat orang merasa tertekan. Meninggal dunia dengan tragis. Kamu bilang dia saat itu. Pasti sangat menderita, kan? Saat meninggal, dia masih terus memegang kantong di tangannya. Takut direbut orang. Memegang kantong hingga tangannya sobek. Saya sudah tinggal. Saya berbalik dengan bingung. Dalam kegelapan, puntung rokoknya berkelap-kelip. Di TV, tidak ada yang pernah mengatakan. Itu adalah Wu Xia. Karena orang tua saya adalah petugas kepolisian. Dia berkata seperti itu. Kamu bilang tasnya. Saya masih terus bertanya padanya. Oh, tas itu. Di dalamnya ada telepon kecil yang dibeli olehnya. Dia mengingat. Dia juga meninggalkan pesan untukmu, kan? Apa sebenarnya itu? Telepon kecil itu. Sampai kasusnya terpecahkan akhirnya. Polisi tidak mengembalikannya kepada orang tuanya. Saya pergi untuk menanyakan. Jawaban yang didapat. Semua adalah tidak ada barang bukti ini. Pesan. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya terkejut dan mengulurkan tangan. Puntung rokok itu tegak. Terbakar di punggung tangan saya. Fang Yuan. Dia menginjak puntung rokok. Maksudnya orang tua saya adalah petugas kepolisian. Mereka membantu saya menemukan kambing hitam. Kamu tahu, saya merasa terobsesi dengan membunuh saat musim banjir. Karena air datang begitu saja. Adegan apa dan bukti apa? Semuanya terbawa pergi. Cukup dorong teman sekelasmu. Untuk menghafal pengakuan saya. Sarafku. Tidak dapat menahan diri melompat ke atas. Seketika. Saya menangkap kerah bajunya. Tapi dia masih tersenyum. Buatlah suara lebih keras. Panggil mereka berdua ke sini. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk tahu apa yang sudah saya lakukan. Rasa maluku membuatku hampir hancur. Namun saya hanya bisa melihatnya dengan mata terbuka. Biarkan saya memberitahu kamu mengapa. Dia berkata, karena saya cemburu padamu. Nilai yang bagus. Masih memiliki hubungan sosial. Hari itu Jian Ge datang untuk memukulmu. Saya kira saya akhirnya bisa membunuhmu. Namun pada akhirnya, kamu masih bersama wanita yang begitu cantik. Apakah dia buta? Kamu sudah dipukul. Bagaimana dia masih bersamamu? Sebenarnya dia tertarik padaku. Setiap kali saya berbicara dengannya, dia selalu tersenyum padaku. Itu bukan tertarik padaku, sambil memberi isyarat padaku. Sekali lagi bersamamu. Perempuan brengsek itu. Kalian semua menganggap dia pintar. Sebenarnya dia sangat bodoh. Hari itu dia pergi ke alma mater untuk mencarimu. Di jalan, saya memberitahunya bahwa kamu dalam masalah.
Saya bilang bahwa kamu dibawa pergi oleh Jian Ge. Kamu akan dibunuh oleh Jian Ge. Dia mendengarnya. Langsung berlari mengikuti saya. Menurutmu, dia bodoh atau tidak? Aku tertawa sampai mati. Sampai di sana. Belakang kepalanya saya hantam. Diseret ke gang kecil. Hampir mati. Jadi tidak bagus lagi. Akhirnya hanya bisa menghancurkannya. Tidak perlu berpikir lagi. Saya sengaja berselisih dengan ketua kelas dan Jian Ge. Mereka berdua memiliki ambisi tinggi. Tidak akan datang. Menganggap suasana tidak ada bukti. Siapa yang percaya padamu? Persegi lingkaran. Aku hanya ingin memberitahumu sendirian. Dia tersenyum sedikit. Dengan satu jari. Menyentuh wajahku. Saya memang menggunakan cara ini. Menghancurkan kalian semua. Hancurkan kamu. Itulah seumur hidupku. Prestasi terbesar. Suara ledakan besar. Itu adalah suara tinju saya yang menghantam wajahnya. Aku seperti binatang buas yang mengamuk. Menarik kepala pengkhianat. Menyeretnya di tanah. Keluar dari koridor. Menempatkan separuh tubuhnya di pagar. Mataku merah merona. Satu tangan mengeluarkan kunci Inggris. Akan dihantamkan ke kepalanya. Fang Yuan, kamu sedang melakukan apa? Yang datang mendengar berita adalah Jian Ge dan ketua kelas. Dia baru saja mengaku. Dia adalah pembunuhnya. Itu dia, itu dia. Aku berteriak keras. Tapi di detik berikutnya, aku dijatuhkan oleh Jian Ge. Saudara Jian juga terkejut. Apa yang kamu katakan barusan? Wu Zai hampir jatuh ke bawah. Ketua kelas berusaha keras untuk menariknya kembali. Tunggu sebentar. Pengkhianat berteriak. Dia sedang berbohong. Kita sedang berbincang baik-baik. Dia tiba-tiba menjadi gila dan ingin membunuhku. Kamu. Aku berjuang untuk berdiri. Tapi ditekan dengan kuat oleh Jian Ge. Mengeluarkan teriakan marah yang penuh ketidakpuasan. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Aku tahu. Fang Yuan adalah pembunuhnya. Dia tahu bahwa begitu polisi pergi, dia akan kembali. Dia akan terungkap. Jadi dia ingin membunuh kita satu persatu sekarang. Pengkhianat berteriak keras. Siapa yang akan mengaku sebagai pembunuh setelah bersembunyi begitu lama? Coba kalian pikirkan. Tidak ada satupun kata yang diucapkan Fang Yuan yang bisa dipercaya. Pasti karena dia akan terungkap. Dia jadi terburu-buru. Dia berteriak bahwa dia berjuang. Namun, dia ditekan kembali ke tanah oleh Jian Ge. Kepalanya terantuk ke tanah. Berdering. Sangat sakit. 5 pukulan Xiao Sui waktu itu. Betapa sakitnya itu. Kunci pas itu sudah ditendang turun oleh Jian Ge. Tenggelam ke dalam air yang gelap. Ketika saya tenang kembali, saya baru sadar bahwa saya terjebak. Pengkhianat sengaja membuatku marah. Hanya untuk membuat saya terlihat seperti orang gila. Supaya kecurigaan jatuh ke saya. Dia yakin tidak seorang pun akan mempercayainya. Siapa yang akan mengaku sebagai pembunuh? Begitu. Tuduhan saya terhadapnya. Semua menjadi tidak bisa dipegang. Dia justru bisa menjebak saya dengan omong kosong. Menjebak saya sebagai pembunuh. Begitu. Dia baru memiliki kesempatan untuk melewati tahap konfirmasi tangan yang terlibat. Langsung memaksa saya untuk bertanya tanpa menanyakan hal-hal terdahulu. Di dalam kelas, saya terikat tangan dan kaki dengan pakaian oleh Jian Ge. Saya menatap tajam pada pengkhianat. Tidak salah, kan? Rencanamu. Ketua kelas sedang berbisik kepada Jian Ge. Ini terlihat tidak gila, kan? Pengkhianat duduk di sebelah Jian Ge. Aku tahu. Jian Ge sekarang tidak percaya pada siapapun. Sebenarnya sedang mengawasi dia. Hanya saja saya mengambil alatnya. Terpaksa mengikat saya. Atau kita laporkan ke polisi. Pengkhianat bersikeras berperan sebagai orang yang tidak bersalah. Iya. Bukankah ini juga tujuannya? Mengaduk air menjadi keruh. Hingga menyebabkan polisi datang. Pemanggilan arwah secara alami berakhir. Kamu memang beracun, kan? Apakah ada perahu di kantor polisi? Atau polisi akan berenang ke sini untuk menangani kasus ini? Ketua kelas membantahnya. Gunakan otakmu sedikit. Saya melihat ketua kelas. Pada hari kejadian, kamu yang meminta saya untuk tetap di sini. Saya tidak pernah melewati sekolah. Dan bagaimana mungkin saya bisa? Ketua kelas mulai mengerti. Saya yang menyuruhnya untuk tidak pergi. Dalam sekejap, dia menatap pengkhianat. Dengan wajah yang penuh keraguan. Tunggu. Pada hari itu kamu selalu bersamanya.
Pengkhianat bertanya. Itu tidak benar. Jadi kamu sama sekali tidak bisa menilainya. Berapa lama dia sebenarnya tinggal di sekolah? Dia mungkin sudah keluar untuk membunuh dalam waktu singkat. Tapi Fang Yuan memiliki hubungan yang begitu baik dengannya. Hati manusia sulit dipahami. Saya telah bertemu dengan banyak penjahat. Beberapa memiliki kebiasaan khusus. Mereka perlu menyiksa orang lain untuk mendapatkan kepuasan. Pengkhianat berkata dengan yakin. Dia mungkin adalah orang seperti itu. Tadi kalian semua melihat bagaimana dia memperlakukanku. Saya berjuang untuk mencoba bangkit. Pengkhianat cepat mundur. Setidaknya satu hal sudah jelas. Pada saat itu, Guan Sanyu yang lama tidak berbicara mulai berkata, "Bukan kamu. Hujan belum berhenti. Sebelum dia kembali, kita masih memiliki banyak waktu." Hujan deras masih terus mengguyur. Ketua kelas memarahi. Namun, ia dengan gembira mengusap tangannya. "Apa yang membuat kamu bersemangat?" Jian Ge bertanya padanya. Ini terlihat semakin dekat untuk dapat uang banyak. Aku menatap pengkhianat itu dengan tajam. Ia masih berperan sebagai ekspresi polos itu. Pengkhianat. Aku bilang, aku tahu. Kau merasa bisa menipu semua orang. Ini adalah saat paling gemilang dalam hidupmu. Apa yang paling Anda khawatirkan adalah tidak ada yang tahu. Terutama aku yang tidak tahu. Betapa bangganya kau. Meskipun kita semua menganggapmu sebagai pembunuh. Semua bukti sebelumnya sudah hilang. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Kau sudah memperhitungkan meskipun akhirnya melapor ke polisi. Mereka tidak akan bisa menangkapmu. Benar, kan? Aku terdiam sejenak. Saya juga bereaksi. Kau akan datang malam ini. Sebenarnya ini hanya untuk bersenang-senang. Karena bagi kamu, ini adalah permainan yang tidak akan kalah sama sekali. Sebelum kita menganggapmu sebagai pembunuh, kau bisa melihat kami mempermalukan diri. Sekali lagi membuktikan prestasimu di masa lalu. Dan berlari ke hadapanku. Mengumumkan pernyataan kemenanganmu. Inilah sebabnya kau akan datang malam ini. Satu-satunya alasan. Dan pada akhirnya, meskipun kamu tertangkap, kami hanya bisa melihatmu bebas tanpa hukuman. Karena seorang kasir supermarket, seorang pemilik warung bakar, seorang eksekutif perusahaan yang berhutang banyak, mereka sudah menjadi sekumpulan pecundang. Tidak dapat melakukan apapun. Betapa sempurnanya rencana itu. Ternyata dia sudah mulai merencanakan ini dari awal. Dia sudah mengalahkan kita semua. Sudah menang. Jadi kamu hanya mau bermain permainan yang tidak akan kalah, ya? Aku tertawa mengejek sedikit. Kamu benar-benar selalu menjadi sosok yang penakut. Kamu sedang berkata apa? Pengkhianat membuka matanya yang tampak tak bersalah. Tapi saat mendengar aku mengejeknya, emosinya tetap terlihat bergetar. Semakin kamu berbohong, kecurigaanmu semakin besar. Fang Yuan. Dia menahan dirinya. Tapi, pengkhianat, kamu tidak pasti bisa menang. Saya melihat dia. Karena kamu tidak menghitung satu hal. Pemanggilan arwah itu nyata. Dia selalu mengawasi kamu, sang pembunuh. Sementara saya duduk di sini. Saya sudah tahu pertanyaan ketiga. Apa itu? Apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Bagaimana hukum menilai saya? Saya tidak peduli. Saya dan dia malam ini hanya ingin membuatmu mati. Nafas si pengkhianat memenuhi ruangan. Ya, bagaimana saya bisa melupakan itu? Dia bisa merencanakan untuk menyakiti saya. Tentu saja saya juga bisa merencanakan untuknya. Di dunia ini tidak ada hantu. Si pengkhianat berkata. Aku mendengarkan. Guan Sanyu berkata dengan tidak puas. Ya, orang seperti kamu. Bagaimana bisa percaya bahwa di dunia ini ada hantu? Kalau tidak di kamar mandi, kamu juga tidak akan memberitahu saya kebenarannya. Saya bilang pengkhianat. Saya ingin berterima kasih atas keterbukaanmu. Membuat saya melihat melalui dirimu. Kamu merasa dirimu sangat istimewa. Kamu merasa dunia berputar di sekelilingmu. Namun kenyataan saat itu justru menyiksa kamu. Kamu tidak punya prestasi. Tidak punya teman. Kamu menjadi pengikut Jian Ge. Orang bahkan tidak menganggapmu sebagai pengikutnya. Memperlakukanmu seperti hewan. Kamu pasti sering menangis di malam hari. Menyelubungi diri dengan selimut. Membenci kami karena telah merampas hidupmu. Kamu membenci ketua kelas. Mengerti sedikit tentang segalanya. Merampas kecerdasanmu. Kamu membenci teman sebangkuku. Menulis dan menggambar.
Merampas bakat senimu. Kamu tidak mengerti mengapa aku dibuli. Masih akan disukainya. Sebuah tatapan acuh darinya. Satu gerakan. Akan diartikan kamu sebagai isyarat untukmu. Kamu membenciku pasti menggunakan cara tertentu. Merampasnya. Tapi aku bilang padamu. Kami tidak merampas barangmu. Tanpa kami. Kamu tetaplah lumpur. Tanpa kami. Kamu hanya bisa jadi anak buah untuk orang lain. Mengikutinya dan menghirup asap rokok sisa. Tanpa kami. Di matanya tetap tidak ada kamu. Karena kamu hanyalah sampah. Sekarang kamu merasa bangga. Sekarang kamu sudah berdiri. Tapi itu tidak berguna. Semua orang mengingatmu. Adalah kamu di masa lalu. Dipanggil sebagai pengkhianat. Adalah kamu di masa lalu. Tidak ada yang bisa dianggap milikmu. Pengkhianat tiba-tiba berdiri. Ketua kelas dan Jian Ge mencoba menghentikannya. Pengkhianat. Saya berteriak keras. Aku tidak akan melakukan apa-apa lagi. Hanya memberitahu semua orang. Kamu adalah seorang pengkhianat. Kamu bisa membuat orang tuamu menangkapku. Setelah keluar, aku akan terus menyebarkan berita. Kecuali kamu membunuh kami. Jika tidak di mata orang lain, kamu akan selamanya menjadi pengkhianat. Nama ini akan menempel padamu seumur hidup. Kamu omong kosong. Semua yang kamu katakan itu benar-benar omong kosong. Lalu mengapa di toilet, kamu ingin membakar punggung tanganku dengan puntung rokok? Aku malah tertawa. Pengkhianat itu langsung terdiam. Jian Ge menyadari. Berlari ke arahku. Melihat sekejap. Bekas luka yang terbakar. Masih di atas. Luka baru. Jian Ge berkata. Semua orang memandang pengkhianat tersebut. Keringat dingin di dahinya. Mengalir turun. Tubuhnya mulai bergetar sedikit. Dia juga mengerti. Saya sedang merencanakan sesuatu terhadapnya. Aku sedang memaksanya untuk mengaku. Jika tidak, dia hanya bisa mengakui. Semua hal buruk yang tidak ingin dia akui. Semuanya adalah kenyataan. Ada apa? Jian Ge berkata. Dia sudah gila. Dia yang membakar dirinya sendiri. Dia peminum berat, tetapi tidak merokok. Dia mencurinya dariku. Membakar dirinya sendiri. Jian Ge melihat dengan seksama di tangan saya. Wen melirik dengan curiga kepada pengkhianat. Seseorang membakar dirinya sendiri. Luka seharusnya miring. Akan ada busur kecil. Ini adalah vertikal. Hanya saat membakar orang lain, baru mungkin bisa jadi vertikal. Ironis untuk dikatakan. Teknik yang menyengat ini. Pengkhianat sedang meniru Jian Ge tahun lalu. Yang bernama Fang sudah merencanakan untuk menjebak saya. Dia tentu sengaja membakar seperti ini. Pengkhianat jelas kehilangan keberaniannya. Saya sudah merencanakan bagaimana menjebakmu. Sudah direncanakan sebelumnya. Saya tersenyum sinis. Katakan benar-benar. Hari ini ada yang melihat pengkhianat merokok di kelas. Pengkhianat terkejut sejenak. Kami sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Bahkan tidak menambah WeChat. Saya bahkan tidak tahu apakah kamu merokok atau tidak. Aku bilang, jadi saya sudah memikirkan ini sejak pagi. Merebut ujung rokokmu. Menyalahkanmu. Pengkhianat, kamu telah ketahuan. Pengkhianat itu melangkah mundur beberapa langkah. Langkah. Jelas terlihat agak goyah. Saya pikir saya butuh penjelasan. Jian Ge melihatnya dan berkata, ini adalah pilihan yang saya berikan padanya. Atau, mengakui masa lalunya yang memalukan. Menghilangkan muka yang sudah sulit untuk dipulihkan. Atau, mengakhiri permainan yang membuatnya malu dengan pengakuan. Pengkhianat itu lesu menyandarkan diri di sandaran kursi. Saya merasa cemburu padanya. Cemburu karena dia dulunya lebih baik dari saya. Tapi sekarang kamu lebih baik darinya. Aku tahu. Kebingungan Jian Ge. Seperti pisau yang menancap di dada pengkhianat. Karena saya tidak bisa melupakan. Saya selalu membencinya karena dia dulunya lebih baik dari saya. Apakah kamu puas? Jadi itu yang dia katakan. Jian Ge melihat kami dengan tidak percaya. Saya merasa tidak rela. Kenapa semua orang bergaul denganmu? Kenapa dia bisa menyukainya? Kenapa kalian semua, pada akhirnya bisa menjadi teman? Pengkhianat itu memiliki mata yang memerah. Aku ingin memanfaatkan momen ini saat aku lebih baik dari kalian. Menekanmu. Tapi aku tidak membunuh. Aku hanya membakar dia dengan ujung rokok. Menghina dia. Jadi dia menjadi marah. Ingin membunuhku. Inilah sifat asli orang bernama Fang. Penipu.
Aku menggoyangkan tubuhku, bersandar pada dinding, dengan dingin menatapnya dan berkata, dari awal hingga sekarang, alasanmu terus berubah. Aku tiba-tiba jadi gila. Aku mungkin akan terprovokasi olehmu. Sekali aku melukai diriku sendiri. Sekali lagi itu adalah balas dendammu. Sejak awal hingga akhir kamu tidak pernah menjelaskan dengan konsisten. Di bawah lagi ada kilauan api. Di dalam bangunan sekolah, terdengar suara mesin berhenti beroperasi. Kegelapan datang. Seluruh kota padam listrik. Semuanya tidak penting lagi. Di dalam kelas, hanya ada satu lilin yang bergetar. Karena kamu baru saja mengakui sesuatu dengan mulutmu sendiri. Aku menatap pengkhianat itu dan berkata, yang disebut motivasi. Di antara kita semua ini, hanya kamu yang memiliki motif untuk membunuh pada tahun itu. Pengkhianat, aku telah menipumu. Yang kuberikan padamu sebenarnya adalah pertanyaan pilihan ganda. Pengkhianat itu goyang badannya. Hampir jatuh ke tanah. Ketua kelas masih dengan wajah tidak percaya. Tunggu, apakah kita seharusnya satu? Tidak perlu. Pada saat ini, Guan Sanyu mulai berbicara. Dia telah kembali. Guan Sanyu menutup matanya. Suaranya sekali lagi. Kehilangan semua semangat. Menghubungkan dunia itu. Sangat sederhana. Jian Ge memegang bahu pengkhianat. Sebenarnya menekannya. Tanyakan sekali lagi. Maka semua sudah diketahui. Siapa? Maka secara sadar tanyakan pertanyaan ketiga itu. Apakah pelakunya adalah aku? Aku memandang ke belakang Guan Sanyu. Bukan. Apakah pelakunya adalah pengkhianat? Jia Dong. Suara teriakan memilukan. Namun berasal dari mulut pengkhianat. Saya terkejut dan menoleh ke belakang. Pengkhianat itu melepaskan diri dari Jian Ge. Dengan tangan yang memegang pecahan botol minuman keras. Jian Ge menundukkan kepala. Di perutnya ada sebuah luka. Darah mengalir keluar darinya. Ternyata pengkhianat tadi berpura-pura jatuh. Sebenarnya untuk mengambil ini. Benar. Dalam kegelapan, Guan Sanyu tidak menunjukkan ekspresi. Begini cara menjawab. Seolah-olah seperti hukuman di dunia lain. Namun pengkhianat sudah berlari ke arah Guan Sanyu. Aku berjuang dengan keras. Terikat sehingga tidak bisa bergerak. Langkah Jian Ge sudah melemah. Hanya ketua kelas. Dia langsung berlari ke depan. Menabrak dengan keras. Namun akhirnya masih sedikit terlambat. Ketua kelas menabrak meja dengan keras. Makanan beraneka ragam. Kemudian bangkit. Beri kakak satu muka. Itu adalah istriku. Atau kamu bawa Fang Yuan pergi. Lihat cara dia mengikatnya. Ketua kelas berlari mengikuti. Namun tidak berani maju. Saya tidak percaya ada hantu di dunia ini. Pengkhianat menatap kami dengan marah. Bukan. Wajah Guan Sanyu kembali normal. Namun dia masih menjawab. Di dunia ini tidak ada hantu. Jika kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan menaruhnya di leherku. Pengkhianat itu bergetar. Tiba-tiba dia berteriak. Arwah Xiao Sui ada di sini. Xiao Sui yang harus kalian tangkap. Di sekolah ini. Cepat tangkap dia. Binatang. Suara guntur yang menggelegar. Menggema di langit. Di luar jendela. Adalah angin kencang dan hujan deras yang mengamuk. Pengkhianat itu melihat kami. Dia tersenyum sinis. Kalian tahu, lalu apa? Kalian bisa berbuat apa padaku? Bukti sudah lama hilang. Semua pegawai di lembaga itu bernama sama dengan saya. Apa yang bisa kalian gunakan untuk berbalik? Angin kencang membuka jendela. Air hujan mengalir masuk ke kelas. Apa kamu tidak takut pada hantu dan dewa? Guan Sanyu berkata. Kegelapan bercampur dengan nyala api lilin. Ekspresi Guan Sanyu. Seperti hakim di neraka. Aku sudah meneriakkan nama Xiao Sui. Pengkhianat itu tersenyum sinis. Dulu aku membunuhnya dengan batu bata. Sekarang belum saatnya untuk membiarkan makhluk menyeramkan itu membunuhnya. Aku akan datang malam ini. Aku ingin memberitahumu. Aku akan menghancurkanmu. Selamanya akan menginjak kepala kalian. Tapi tidak ada yang memperhatikan apa yang ia katakan lagi. Air hujan yang datang dengan deras. Memadamkan satu-satunya lilin. Dada Guan Sanyu. Cahaya merah yang redup. Seperti jantung iblis dari neraka. Berdetak teratur. Semua orang mengerti. Guan Sanyu berada di posisi dada pakaian. Memasang sebuah alat perekam. Jadi, ketika dia mengajukan pertanyaan terakhir,
dia akan tampak seperti hakim. Pengkhianat menundukkan kepala. Tertegun. Kalian lagi mempermainkanku. Dia segera menarik ke arah tempat Guan Sanyu. Menariknya dengan sekuat tenaga. Guan Sanyu melindungi dengan sekuat tenaga. Aku kamu. Ketua kelas hampir meledak karena marah. Melihat ketua kelas dan Jian Ge semakin mendekat. Pengkhianat jelas panik. Piringan botol pecah menusuk kulit Guan Sanyu. Darah merembes keluar. Guan Sanyu akhirnya terpaksa berdiri. Dihijek oleh pengkhianat dan dibawa keluar. Di mana ponsel kecil itu? Aku melihat sosoknya pergi dan berkata, pagi yang hujan itu, ponsel kecil yang dia akan berikan padaku. Di mana? Dia tidak menghiraukannya. Apa pesan yang dia kirimkan padaku? Aku hampir menyerah dan memohon. Tidak perlu bertanya lagi. Wu Zai tersenyum sedikit. Setelah malam ini, aku membuat kalian semua di penjara. Pengkhianat mengikat Guan Sanyu. Keluar dari kelas. Ketua kelas memanggil istrinya. Berlari huru-hara mengejarnya. Jian Ge melepaskan pakaian yang mengikatku. Kemudian seluruh tubuhnya juga terkulai di dinding. Dia menutupi perut bagian bawahnya dengan bajunya. Darah tetap keluar dari dalam. Seandainya aku tahu lebih awal, tidak mengikatnya terlalu kencang. Jian Ge pucat karena kehilangan darah. Tanpa tenaga, aku berdiri sambil berlari. Aku tahu. Perayaan malam ini, saya masih punya satu hal yang harus dilakukan. Saya mengeluarkan botol minuman keras dari saku. Membukanya, disiramkan ke luka Jian Ge. Jian Ge langsung mengernyitkan alisnya. Orang harus kembali hidup. Jian Ge memandang saya dengan lemah. Dia berkata, kembali ke masa remaja kami. Ini benar-benar bukan kata-kata yang akan dia katakan padaku. Saya mengangkat seisi paket bir yang belum dibuka. Berjalan keluar dengan terburu-buru. Fang Yuan, kau harus kembali hidup, sialan. Di belakangku. Jian Ge berteriak dengan suara serak. Musim panas tahun 2004. Pagi yang hujan. Seorang gadis bernama Xiao Sui memegang payung. Di pelukannya ada sebuah ponsel kecil yang dibeli. Di dalam, itu adalah pesan yang telah dia edit. Berjalan di jalan menuju sekolah untuk mencariku. Pagi yang hujan tahun 2004. Teman sekelas datang ke gerbang sekolah. Namun dia tidak pernah melihat sosoknya. Hanya mendengar dari pemilik warung sarapan. Dengar-dengar dia mengikuti seseorang. Berlari dengan cemas di jalan. Hujan deras mengguyur. Sepertinya ada banyak monster yang tersembunyi di dalam hujan. Seolah-olah sosok tinggi dan kurus dari pengawal kematian. Berjalan cepat di atas permukaan air. Satu-satunya kelas yang tidak terkunci adalah kelas kami. Saat saya turun ke lantai 2, saya melihat sosok pengkhianat. Ketua kelas terjatuh lemas ke dalam air. Darah mengalir dari lehernya. Guan Sanyu juga mengeluarkan darah. Botol minuman keras yang pecah akhirnya mengoyak bajunya. Menarik keluar pena rekaman yang terjahit pada kain. Pengkhianat itu memegangnya. Dengan sekuat tenaga berusaha melemparkannya ke dinding. Pada tahun 2004, si pengkhianat menangkapnya. Menipu orang di dekat gedung apartemen itu. Dia mencari sosok saya dengan panik. Tapi yang menyambutnya adalah pukulan batu di belakang kepalanya. Tahun 2016. Koridor yang disiram air banjir. Saya mengambil sebotol minuman keras. Dengan keras melemparkannya ke kepala pengkhianat. Botol itu pecah di kepalanya. 2004, hujan menghantam tubuhnya yang dingin. Dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Namun, dia menggenggam erat kantong tempat ponselnya. Tangan terluka sobek. Pada tahun 2016, pengkhianat terjatuh. Rekaman suara di tangannya. Dengan panik mengambilnya. Saya menerekamnya dengan mata merah. Satu tangan menekan kepalanya ke dalam air. Satu tangan menarik tangan yang menggenggam perekam suaranya. Tahun 2004. Pejalan kaki semua menghindari serangan hujan. Teman sebangku mencarinya sepanjang jalan. Khawatir saya marah. Dia akhirnya terlihat oleh orang tuanya. Dibawa pulang ke rumah. Masih menggerutu di mulutnya. Saya keluar harus menjaga kesetiaan. Pada tahun 2016, saya dengan mata merah. Menekan dia dengan kuat. Dia mengeluarkan gelembung di dalam air. Berjuang dengan keras. Botol minuman keras yang pecah. Tanpa daya menusuk di tangan dan tubuh saya. Pada tahun 2004, teman sebangku ditangkap dan dipenjara. Dia dipukul hingga tidak tahan lagi. Hanya bisa dihafal.
memberikan barang di atas kertas itu kepadanya. Itu di atas sana. Semua adalah tanda tangan orang yang ditekan di dalam air. Pada tahun 2016, perutku dilukai oleh pecahan botol minuman keras. Akhirnya kehabisan tenaga. Pengkhianat itu berhasil melepaskan diri dariku. Tapi dia melihat dengan ketakutan. Tubuhku penuh dengan darah. Namun, aku membuka mata merahku, menuju ke arahnya. Pada tahun 2004, aku di lorong, melihat celengan yang sudah kosong. Di dalam sana, seharusnya itu adalah uang yang dia kumpulkan selama liburan musim panas. Dia sudah berjanji padaku untuk hidup dengan baik. Aku mengarungi air. Darah di belakangku membentuk jejak merah yang cerah. Kembalikan ponsel kecilnya padaku. Aku menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kembalikan padaku. Apakah kamu berani mendekat? Saya akan menghancurkannya sekarang." Dia mengangkat pena perekam itu tinggi-tinggi. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku bilang, lempar saja, lempar saja." Dia menatapku dengan ketakutan. "Apakah kamu berani membunuhku?" Gemetar ingin menyangkal sesuatu. "Hei, bodoh, tahu tidak?" Aku dengan tatapan mengerikan. Menatapnya dengan tajam tanpa berkedip. "Pertanyaan yang baru saja kamu tanyakan adalah pertanyaan ketiga." Tanpa momen, dia berada dalam ketakutan yang ekstrim. Sebuah warna cerah. Telepon kecil yang catnya sudah mengelupas. "Pergi ambil." Dia dengan keras melemparkan keluar koridor. Terjerat dalam arus kemarahan yang mengamuk. Pandanganku sepenuhnya teralihkan. Sadar kembali. Dia sudah mengangkat alat perekam suara dan menghantamkan dengan keras ke dinding. Tetapi sebuah bayangan menabraknya. Tetapi dipeluk erat oleh Guan Sanyu. Alat perekam suara terbang dari tangannya. Jatuh ke dalam arus di luar koridor. Pengkhianat berjuang untuk merebutnya. Namun dipeluk erat oleh Guan Sanyu. "Fang Yuan." Guan Sanyu berteriak dengan sisa tenaganya. "Ambil rekamannya." Dia sudah tidak punya banyak tenaga. Hampir seperti memohon. "Rekaman." Dia berkata. Aku tidak ragu. Melompati pagar. Terjun ke dalam air. Di dalam arus yang mengamuk. Aku melihat mereka. Ponsel kecil berwarna putih yang catnya mengelupas. Berkedip dengan sedikit cahaya merah. Alat perekam suara. Mereka diseret oleh arus yang marah. Melayang ke arah yang sangat berbeda. Otak saya berdengung. Tubuh menggunakan semua tenaga saya. Berenang menuju ponsel kecil berwarna putih itu. Biarkan saya menangkapnya. Saya bisa melepaskan segalanya. Biarkan saya menangkapnya. Tahun 2004, hujan turun dari langit. Saya dan gadis bernama Xiao Sui itu, di atas tanah yang baru saja berantakan, saling mencium, satu di depan dan satu di belakang. Berjalan di jalan tanpa pejalan kaki. Berjalan sangat lambat. Dia tiba-tiba berbalik, tersenyum kepada saya. Tahun 2016. Suara seorang gadis. Saya terhenti dengan kebingungan di dalam air. Xiao Sui berdiri di atas permukaan air dengan tangan terlipat. Melihat saya dengan senyuman. "Masuk universitas. Ingat untuk menelepon saya ya. Tapi saya tidak punya uang untuk membeli yang kedua. Tunggu sampai saya mendapatkan sedikit lagi. Maka kamu bisa menelepon saya." "Maaf ya." Dia bilang saya telah kehilangan ponsel kecil itu. Pesan teks ini juga tidak berhasil aku sampaikan kepadamu. Aku ingin pergi ke sana. Memeluknya. Jaraknya seharusnya begitu dekat. Namun, tidak bisa mendekatinya meski selangkah. Ketika sosoknya sedikit demi sedikit menghilang di telan hujan. Mengalir bersama arus air ke dalam tanganku. Hanya ada pena rekam itu. Ketika aku kehilangan kesadaran. Ketua kelas dan Guan Sanyu menarikku kembali dari belakang. Dalam keadaan bingung. Aku melihat air. Mengapung sebuah payung yang tidak ada yang mengklaim. Aku sangat ingin menangkapnya. Tetapi akhirnya hujan dan angin menghilangkannya. Menghilang dalam hujan. Hujan perlahan berhenti. Darah Jian Ge terhenti. Di leher ketua kelas. Sudah dibalut. Jian Ge mengawasi pengkhianat. Ketua kelas berbaring di bawah meja. Memeriksa satu persatu. Akhirnya menemukan sesuatu. Dia membalikkan meja itu. Memperlihatkan bagian bawahnya. Di sana, tanda tangan Xiao Sui sudah memudar. Hanya ada beberapa sidik jari cat yang kabur. Masih tertera di atasnya. Dia menggunakan jarinya sendiri. Mengusapnya dengan lembut. "Maaf ya."
Ketika saya terbangun, ketua kelas membelakangiku. Dia berkata kepadaku, pagi itu tidak membiarkanmu mencari Xiao Shui. Dia berkata, bilang apa sih? Saya melihat hujan yang menetes di luar dan berkata, pada akhirnya hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Guan Sanyu memberitahuku, masih tergolong beruntung. Merendamnya sedikit lebih lama. Pena rekaman akan benar-benar rusak. Dia berkata, dia sangat khawatir saat itu. Aku mengambilnya kembali. Akan menjadi telepon kecil itu. Begitu, perbuatan pengkhianat terhadap Xiao Shui tidak akan pernah bisa dihukum. Dan aku akan membunuhnya. Menjadi pembunuh. Saya menutupi diri dengan tirai yang masih cukup kering. Berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari meja kelas. Guan Sanyu duduk di kursi meja kelas. Melihatku dari atas. Tidak ada air panas. Mau minum sedikit air mineral? Aku menatapnya dan berkata, apakah pemanggilan arwah itu nyata? Mari coba sekali lagi. Sup kura-kura. Dia menatap saya. Seolah-olah sedang memeriksa jiwa saya. Pada tahun 2004 ada seorang pemuda. Dia merasa tidak cocok. Selalu merasa dirinya adalah seorang seniman. Namun dia sangat setia. Saudara laki-laki dipukul. Selalu menjadi yang pertama berlari keluar. Angin sepoi-sepoi mengibaskan tirai yang tersisa. Suaranya sangat tenang. Pemuda itu, untuk membantu teman meja mencari gadis. Bolos kerja sepanjang pagi. Siapa yang bisa mengira? Gadis itu sudah meninggal. Dia dipaksa oleh mereka. Mengakui bahwa dia membunuhnya. Dia pikir saudaranya akan membebaskannya dari tuduhan. Tapi tidak. Kemudian, dia berpikir saudaranya akan datang menjenguknya di penjara. Tapi sama sekali tidak ada. Bertahun-tahun kemudian, dia tumbuh dewasa. Pengalaman sebagai pembunuh dikucilkan di mana-mana. Mimpi yang hancur, dia bunuh diri. Keluarga memanggil orang. Memanggil dukun. Melakukan ritual untuknya. Itu adalah adik perempuannya. Pertama kali melihat dukun. Kakak yang setia ini. Terhadap adik perempuan ini. Selalu baik. Ada makanan. Selalu yang pertama memberinya. Dipukul oleh orang tuanya. Selalu rela menerima pukulan untuknya. Masih banyak lagi. Baik sekali hingga dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Adik perempuan tahu dia adalah pengorbanan yang salah. Tapi, apa yang bisa dilakukan? Dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Sampai hari dia melihat dukun. Dia memiliki sebuah pemikiran. Langkah pertama dari pemikiran itu adalah untuk menemukan salah satu dari beberapa orang tahun itu. Mendapatkan kepercayaannya. Bahkan meski tahu dia berhutang. Menjadi kekasihnya. Cerita darinya. Berhenti sampai di sini. Aku menatapnya. Apakah adik perempuan itu kamu? Aku bilang, iya. Jadi tidak ada pertanyaan ketiga. Pemanggilan arwah. Itu bohong. Iya. Kamu hanya ingin menggunakan pemanggilan arwah sebagai kedok. Memaksa pembunuh untuk muncul. Adalah. Karena orang yang paling takut mendengar Xiao Shui berbicara. Pasti akan datang. Adalah. Karena orang yang paling takut mendengar Xiao Shui berbicara. Pasti adalah pembunuh. Adalah. Kamu di tubuhmu sendiri. Memasang rekaman. Kamu ingin malam ini. Menggunakan ketakutan pemanggilan arwah. Memaksa pembunuh untuk mengungkapkan kebenaran. Bukan. Aku terdiam sejenak. Kemudian aku sadar. Karena kamu tidak bisa meramalkan. Apa yang sebenarnya akan terjadi malam ini. Adalah. Tapi ada satu hal. Yang bisa kamu paksa untuk terjadi. Adalah. Membuat pembunuh takut akan arwah Xiao Shui. Membuat pembunuh ketakutan saat kamu menyebutkan identitasnya. Membuat pembunuh takut dengan pertanyaan ketiga yang kamu buat. Jika pembunuh ingin tetap hidup, dia mungkin akan memilih untuk membunuhmu terlebih dahulu sebelum pertanyaan ketiga. Adalah. Dengan begitu ada kesempatan untuk menentukan kembali kesalahan pembunuh. Menyebut adalah. Dia mengakhiri permainan ini. Melihat keluar jendela. Akhirnya kami mendapatkan rekaman. Fang Yuan. Dia berkata padaku. Kamu dan kakakku sudah menunggu hari ini berapa lama? 12 tahun. Hari itu di tahun 2016. Masih hujan. Tetapi air yang menggenangi tanggul sudah surut. Sudah mulai surut. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Ini bukan tahun 04 lagi. Guan Sanyu memandang keluar jendela. Tenang saja. Begitu saja kita berpisah.
Apakah ini terlalu kejam untuknya? Dia bergumam. Namun dia menyadari tatapanku. Tak pernah pergi. Kenapa kamu bisa tahu begitu banyak tentang aku dan dia? Aku menatapnya dan berkata dengan lemah. Sebagian besar yang ditanya. Dia mengatakan sebagian kecil dari detail. Aku tidak tahu. Dalam ketidakpastian, merasa harus menjawab begitu. Tidak ada yang aneh. Dia berkata, untuk malam ini, aku terus memahami cerita kalian semua. Beberapa intuisi itu normal. Sebenarnya bertahan sampai sekarang. Jiwaku sudah sedikit melamun. Sebenarnya pemanggilan arwahmu. Itu benar. Itu benar. Dia mendengar aku menanyakan pertanyaan itu lagi. Tidak. Dia menjawab secara naluri. Sebenarnya pemanggilan arwah. Itu benar. Kan? Dia terdiam. Pemanggilan arwah itu benar, bukan? Iya. Xiao Sui, apakah kamu kembali? Itu. Apakah kamu akan membenciku? Pagi itu hujan. Aku tidak bolos kerja untuk mencarimu. Aku bilang. Aku memandang ke arah kekosongan di belakangnya. Aku tahu. Dia tidak memanggil siapapun. Aku tahu. Bahkan jika aku berada di atas permukaan air. Yang kulihat memang dia. Dia telah pergi bersamaan dengan ponsel kecil yang tidak akan kembali. Pergi. Aku tahu. Aku tahu. Tapi aku minta maaf. Benar-benar minta maaf. Guan Sanyu menatapku. Bertahun-tahun kemudian aku menjadi polisi. Bertemu banyak orang seperti aku. Yang tidak dapat melupakan Xiao Sui mereka. Tetapi yang membuatku terus melangkah. Selalu adalah hari itu. Respon yang diberikan Guan Sanyu padaku. Yang dia tatap. Ada juga kekosongan yang merupakan milik saudaranya. Dia berkata, aku sudah memaafkanmu. Tahun 2016. Dia telah memaafkanku.